Alhamdulillah, kita memuji Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang paling layak untuk dihormati, dipuji, disembah, dicintai dan juga ditakuti. Karena memang la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dia zat yang maha kuat, bijaksana, adil, yang telah menciptakan semua yang di langit, semua yang di bumi dan semua yang di kedalaman lautan, kelihatan atau tidak kelihatan oleh mata manusia. Zat yang mulia ini telah menggantungkan segala nikmat yang diberikan kepada kita dengan kalimat yang mulia pula, Alhamdulillah. Maka sangat wajar sebagai orang yang beriman kalau kita sering mengucapkan kalimat yang mulia ini. Yang kedua, kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia paling sempurna, baik secara fisik ataupun akhlak, yang telah dipilih oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penutup para nabi dan rasul, penghulu daripada anak Adam, serta pemegang bendera hamd, puji-pujian kepada Allah pada hari kiamat, Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Allah dan malaikatnya telah memberikan salam hormat kepada beliau. Seperti biasa melanjutkan bahasan kita Minhajul Muslim, dan kita masuk pada pagi ini ke pasal ke-11. Namun sebelumnya, pasal ke-11 ini kalaupun Allah mudahkan selesai pada hari ini, berarti pertemuan akan datang kita akan bahas masuk ke surga dan neraka. Dan khusus masalah surga dan neraka ini tidak ada disebutkan dalam buku Minhajul Muslim, dan kita akan datangkan buku lain, buku kecil, bisa dikatakan semi buku saku, tapi lebih besar sedikit dari buku saku, khusus masalah surga dan neraka. Mungkin dalam beberapa pertemuan kita akan panjang lebar menjelaskan masalah itu. Dan bagi bapak ibu yang berminat bukunya, nanti hubungin teman-teman panitia, didaftar, karena buku ini tidak ada di pasaran, dicetak ulang kembali oleh penerbitnya, saya minta secara khusus, dan jumlahnya terbatas. Buku ini cukup banyak tempat-tempat pengajian yang saya bedah, jadi jumlahnya pun Allahu a'lam cukup atau tidak, sekitar 1000 buku. Tapi nanti didaftar saja, saya akan siapkan pada pertemuan akan datang. Kalau belum selesai hari ini pasal ke-11, berarti pertemuan yang ketiga dari sekarang. Baik, pasal ke-11 ini Bapak Ibu sekalian berbicara masalah azab dan nikmat kubur. Bermula daripada judulnya, azab sebuah siksaan. Dan umumnya kata-kata azab digunakan dalam bahasa Arab ini kalau seseorang disiksa atau tersiksa dengan sesuatu yang sangat menyakitkan, barulah dia mengatakan azab. Dan sifatnya global, bisa dari segala penjuru, bisa dengan segala macam alat, bisa dengan segala macam rupa. Itu azab, kurang lebih gambaran definisinya seperti itu. Jadi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata azab dalam Al-Quran, atau ada hadis Nabi SAW yang menyebutkan masalah azab, maka berarti ini yang dimaksudkan. Akan ada siksaan yang sangat menyakitkan dengan segala macam alat, segala macam bentuk, segala macam ragam, rupa dan seterusnya. Dan sifatnya global, artinya dia akan terus menerus, kemanapun dia pergi, azab itu akan bersama dia, siksa itu akan bersama dia. Sementara nikmat digunakan dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang akan terus memberikan orang yang sedang merasakannya kenyamanan, ketentraman. Itu nikmat dalam segala lini dan waktu serta keadaan yang dia hadapi. Jadi nikmat ini sesuatu yang bertolak belakang sekali dengan azab. Kalau azab tadi adalah segala sesuatu yang bisa menyiksa seseorang, dan siksaan itu sifatnya dari seluruh penjuru dengan beragam macam alat, rupa dan seterusnya. Kalau nikmat ini adalah segala sesuatu yang membuat seseorang itu nyaman dalam segala lini, ya, keadaan, waktu dan tempat, seseorang itu selalu merasa nyaman. Dikatakan selanjutnya kubur. Kubur ini adalah istilah tempat di mana ruh kita akan hidup tanpa jasad. Sebagaimana saya jelaskan pada pertemuan yang lalu, adanya kematian, dan memang di sini prosesnya sebelum ke alam kubur akan ada kematian. Kubur adalah sebuah tempat, ya, alam
yang memang dikhususkan ya, untuk meletakkan jasad yang sudah sampai pada batas waktu tidak dipakai lagi di dunia. Itu kubur. Ada istilah lain, alamnya, kubur ini tempatnya, tempat meletakkan jasad yang sudah tidak dipakai lagi oleh ruh ya, di dunia. Kalau barzah, ada alam barzah. Barzah adalah alamnya, dan ini barzah yang hidup di situ hanya alam ruh saja. Kalau kubur tadi jasad, kalau barzah ruh. Kenapa saya jelaskan, teman-teman sekalian, kalau masih ingat, kita melalui 4 fase alam. Alam pertama itu alam azal, alam di mana ruh kita saja tanpa jasad. Jadi sebelum jasad kita terbentuk di rahim ibu kita, maka ruhnya sudah ada. Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan ruhnya. Setelah 40 hari di rahim ibunya, kalau kita sekarang sebenarnya 40 hari dari masa pembentukannya, jadi 4 bulan dari masa pertama sperma itu sampai 4 bulan. Maka Allah akan utus malaikat yang akan meniupkan ruh pada janin tadi. Ruhnya sudah ada. Ini namanya alam azal. Ada alam yang kedua, alam dunia, yang kita sekarang nih, bergabungnya antara ruh sama jasad. Jadi semenjak ditiupkan ruh ke jasad kita di rahim ibu 4 bulan tadi, itu sudah dihitung alam dunia. Ini sampai kita meninggal, dan ini penentuan. Disinilah seseorang berbuat baik atau berbuat buruk, yang akan menentukan nanti di alam yang terakhir, alam keempat. Alam yang kedua adalah alam dunia. Alam yang ketiga alam barzah. Nah, alam barzah ini hanya ruh saja, tidak ada jasad di situ. Karena kata Nabi SAW, semua jasad kalian akan dimakan oleh tanah, hancurin oleh tanah, kecuali tulang ekor kalian, yang darinya lah kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat. Nah, di alam barzah ini hanya ruh saja. Kemudian nanti ada alam akhirat. Alam akhirat ini alam yang terakhir nanti, pembangkitan. Begitu pembangkitan, maka kita sudah masuk ke alam akhirat, ditimbangnya amal baik dan amal buruk, sampai akhirnya masuk ke surga atau ke neraka. Perlu kita tahu Bapak Ibu sekalian, alam barzah dan kubur ini, dimanapun seseorang itu wafat, dianggap di situ kuburnya, dan ruhnya akan dibawa ke alam barzah. Misal gini, ada orang tenggelam di lautan, jasadnya tenggelam di lautan, tidak ditemukan jasadnya, maka lautan itu menjadi kuburan buat dia, kuburan jasadnya, karena tadi tempat penyimpanan jasad. Ada orang naik pesawat meledak, nggak ditemukan lagi sepotong pun dari badannya, maka di tempat dia terbakar tadi, jasadnya hancur habis, itu kuburnya. Jadi tidak selamanya kuburan itu bentuk fisik tanah. Dimanapun dia mati dikatakan itu kuburnya. Kemudian alam barzah adalah sebuah alam yang belum, ya kata ulama, kita menemukan dalil secara khusus di mana tempatnya. Tetapi alam barzah ini, dimanapun seseorang meninggal, ruhnya akan ke sana. Alam barzah sebuah alam. Ada memang hadis Nabi SAW yang menyebutkan kalau seseorang meninggal dunia, sebagaimana yang akan saya jelaskan, itu pada saat dia dimasukkan ke dalam kuburan jasadnya, maka ruhnya juga dimasukkan ke situ. Lalu kemudian terjadilah proses dialog, ya, pembicaraan dengan malaikat, kemudian penentuan nasibnya, lalu dilapangkan seluas pandangan matanya. Dari hadis ini, sebagian ulama mengatakan alam barzah itu berada di bawah tanah. Allahu alam di mana, seluas apa kita nggak tahu. Tapi umumnya pendapat ulama mengatakan ada di kerak bumi, gitu kan. Allah Subhanahu wa taala letakkan di situ, ya, dengan hikmahnya. Yang jelas dia tidak keluar dari bumi ini. Bukan di sebuah alam yang lain, tapi di bumi yang sifatnya cuma tempatnya tidak jelas, gitu. Berhubungan dengan masalah kubur ini, tentu akan ada proses sebelumnya. Proses sebelumnya adalah kematian.
Mati ini Bapak Ibu sekalian adalah berpisahnya antara jasad sama ruh di kehidupan dunia. Itulah mati. Dikatakan seseorang mati itu bila ruhnya sudah terlepas dari jasadnya. Siapapun dia, sehebat apapun dia, sekuat apapun fisiknya, pasti akan terjadi kematian. Hanya saja orang beriman tidak pernah khawatir dengan kematian, malah gembira. Dan saya sampaikan pada pagi ini, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengubah persepsi yang selama ini kalaupun ada menganggap kematian adalah sesuatu yang menakutkan, maka itu diubah bagi orang-orang beriman. Malah mati itu adalah sesuatu yang dirindukan, diinginkan. Kenapa bisa? Karena mati ini adalah proses kita pindah dan mendapatkan hasil panen dari apa yang kita lakukan. Nggak bisa nggak. Jadi mati itu seperti sebuah pintu. Semua orang akan masuk di dalamnya. Dan begitu masuk ke dalam, maka dia akan abadi. Tidak ada lagi kematian. Karena kata Nabi SAW, mati itu hanya satu kali. Dan dalam ayat dikatakan, la yadhuqunal mauta illa mautatal ula. Mereka tidak pernah merasakan mati kecuali satu kali saja. Tidak ada kematian lagi. Jadi mati bagi orang beriman adalah sesuatu yang menggembirakan. Karena semua kepenatan dunia sudah selesai. Tugas-tugas dia sudah selesai. Masalah dia patuh mengerjakan perintah, dia meninggalkan larangan, itu sudah selesai. Dia tinggal panen hasilnya sekarang. Makanya sebuah hadis yang mulia, kata Nabi SAW, kalau seorang mukmin akan meninggal dunia, akan didatangi oleh malaikat-malaikat. Dan malaikat ini menyampaikan berita gembira. Ini loh amal solehmu, ini sholatmu, ini puasamu, ini diceritakan, ditunjukkan semua kebaikan-kebaikan yang akan dia temui. Maka bergembiralah dia. Dia pun ingin rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah rindu ingin bertemu dengannya. Karena dia gembiranya, dia lihat, oh ini ternyata sholat saya selama 40 tahun diterima nih, oh puasa saya, oh ini haji saya, oh ini sedekah saya, oh ini bakti dengan orang tua, oh ini pernah menjenguk orang sakit, oh ini pernah zikir pagi sore, ini pernah baca Quran, dan seterusnya. Semua itu diperlihatkan dan akhirnya dia tahu dia akan sampai ke derajat tertinggi di surga atau derajat tinggi di surga, diperlihatkan. Karena ini semua kau lakukan, ini loh, seperti ini kau akan dapat nanti. Maka dia gembira, semangat ingin mati. Orang beriman semua akan seperti itu. Kalau dia orang fasik, fasik ini banyak dosanya, atau orang kafir, maka proses matinya, fasik ini orang muslim tapi masih banyak dosanya, tidak sempat tobat sebelum meninggal. Maka pada saat dia akan meninggal dunia, maka dia akan didatangi oleh malaikat-malaikat yang memperlihatkan amal-amal buruknya. Ini zinamu, ini dustamu, ini diperlihatkan semua. Karena ini kau akan masuk ke sini, diperlihatkan nerakanya. Maka dia pun ketakutan. Dia benci ingin bertemu dengan Allah, dia nggak ingin mati, ya. Itu orang-orang fasik dan kafir. Tapi nggak bisa, harus melalui mati, nggak mungkin itu. Karena itu Allah juga benci bertemu dengannya. Jadi di sini ada kegembiraan yang saya ingin titik beratkan bagi orang beriman pada saat akan meninggal dunia. Ini hampir sama dengan statement yang disampaikan oleh Bilal radhiyallahu anhu pada saat beliau ditanya, apa pendapat anda tentang kematian? Maka beliau mengatakan, marhaban bil maut, selamat datang kematian. Beliau sama sekali tidak takut. Dan kita lihat juga kisah yang sangat heroik dari para sahabat ridwanullahi alaihim yang luar biasa di kancah-kancah jihad. Mereka tidak pernah takut untuk mati. Ibnu Qayyim rahimahullah, seorang ulama yang terkenal, memiliki banyak buku yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, mengatakan, saya selalu senang dan tenang dalam kehidupan dunia ini karena dua hal. Yang pertama, saya selalu senang dan tenang karena saya tahu ajal saya sudah ditentukan. Jadi dia merasa senang, tenang dengan itu. Saya selalu senang dan tenang karena saya tahu, karena dua hal. Yang pertama, karena ajal saya sudah ditentukan oleh Tuhan saya. Tidak akan bertambah sesaat, tidak akan berkurang sesaat. Artinya 65 tahun mati, 65 tahun mati. Nggak bakal bertambah, nggak bakal berkurang. Walaupun dia sakit keras, walaupun apapun musibah datang kepada dia, selama belum datang ajalnya tidak akan mati. Sesehat apapun dia, olahragawan kah, binaragawan kah,
makanannya dan vitaminnya semua yang mahal, tetap akan mati pada saat tiba ajalnya. Maka Ibnu Qayyim menjelaskan kalau dia gembira, dia selalu tenang, tidak ada masalah buat dia. Untuk apa dipikirin? Sekarang yang penting beramal soleh. Salah tinggal minta taubat kepada Allah, udah clear, tunggu mati masuk surga. Dan yang kedua, saya selalu senang dan tenang karena saya tahu rezeki saya telah ditentukan oleh Tuhan saya dan tidak mungkin ada yang mengambil rezeki saya. Dalam Islam tidak ada istilahnya orang lain mengambil rezeki kita. Dua hal ini yang Ibnu Qayyim jadikan sebagai prinsip hidup. Tapi saksi bahasan kita statementnya tentang masalah tenang dan senang karena ajal sudah ditentukan. Jadi orang beriman memang senang dengan kematian itu. Tidak ada sesuatu yang dia khawatirkan. Kalau dia pernah berbuat baik selama ini, tinggal bersyukur kepada Allah, berdoa agar Allah terima. Kedepannya kalau masih ada umur dia perbaikin, lebih tingkatkan kualitas sholatnya, kualitas sedekahnya, lebih meningkatkan segala macam ibadah yang dia lakukan. Kalau dia pernah berbuat dosa, tinggal taubat kepada Allah, taubat nasuha. Detik ini pun Bapak Ibu bisa taubat. Sekarang pun di majelis ini Anda bisa taubat, ikrarkan sama Allah, saya tidak akan mengulanginya Allah, saya pernah berbuat dosa, masing-masing bermuhasabah. Kemudian ya dia berpikir dia menyesalinya dan dia meninggalkan dosa itu, terus sisa umurnya diperbaiki, Allah terima insya Allah. Cuma tentu beda antara orang yang memang dasarnya mengontrol dirinya dari hal-hal yang haram sehingga diisi dengan amal-amal saleh, dan orang yang memang sibuk dengan dosa kemudian dia taubat. Ini nanti selamat, nggak masalah, selamat dia. Tetapi beda derajatnya di surga. Jangan pernah Bapak Ibu sekalian menyia-nyiakan kesempatan yang telah Allah berikan. Seperti kasus misal, saya pernah ambil pelajaran dari seorang teman saya dari Senegal waktu saya masih kuliah di Madinah dulu. Teman saya ini telat 3 bulan kuliah. Jadi kami sudah 3 bulan kuliah, dia baru datang. Subhanallah, duduk di sebelah saya dari 3 bulan sudah nulis nih, udah nulis. Waktu saya nulis 3 bulan, selama 3 bulan itu, dia telat nih, dia baru datang. Semenjak dia masuk hari itu juga, dia sudah bawa buku tulis, dia bawa pulpen. Dan dia mulai nulis apa yang dosen ucapkan. Seperti saya ada di sebelahnya sama-sama terus nulis gitu. Saya berpikir waktu itu, orang ini ketinggalan 3 bulan, tapi belum telat ya kira-kira. Banyak mahasiswa kalau sudah gitu ya sudahlah, nanti saya fotokopi selesai menjelang ujian gitu kan, menjelang ujian saya fotokopi. Ini enggak, dia tulis terus. Subhanallah, saya dapat pelajaran dari beliau pada saat mau ujian, memang betul-betul tinggal 3 bulan itu yang tertinggal, dan 3 bulan ini cuma ada mungkin 2 bab yang bisa dikejar tulisannya. Tetapi dia tidak meninggalkan hal-hal yang mestinya dia kerjakan sekarang. Artinya gini, mungkin Bapak Ibu pernah berbuat dosa, kita pernah berbuat dosa, saya pun mungkin begitu, kita pernah berbuat dosa. Pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan ini, gitu kan, jangan sampai ditunggangi oleh syaitan, karena syaitan paling suka masuk ke dalam segala lini, seluruh celah yang bisa dia masukin untuk membuat kita ya berbuat dosa atau mengurangi kadar pahala ibadah yang sedang kita kerjakan. Syaitan misalnya gini, ada orang berbuat dosa nih. Begitu dia buat dosa, syaitan tidak mau dia berhenti, maka berusaha menggoda dia melakukannya. Tapi kalau syaitan tahu dia akan taubat, maka syaitan akan membuat dia putus asa dengan rahmat Allah. Dikatakan, masa Allah mau ampuni kamu sementara kamu sudah zina sekian kali, kamu sudah membunuh, kamu sudah dusta, kamu sudah gini. Kalau orang ini tidak faham bahwasanya putus asa terhadap rahmat Allah itu merupakan dosa besar, maka dia akan terbawa dengan arus itu. Mati adalah sebuah fakta, tidak bisa kita menghindar darinya. Tapi bagi orang beriman adalah sesuatu yang positif, karena dia akan menikmati hasil dari kerjanya. Sementara bagi orang fasik berat, begitu pula dengan orang kafir. Bagi mereka memang berat, karena mati itu justru awal daripada siksaan yang akan datang untuk dia dari apa yang sudah dia lakukan. Setelah orang mati atau proses kematian dalam Islam, saya akan jelaskan hadisnya. Kata Nabi SAW, kalau orang mukmin meninggal dunia, orang mukmin berarti dia sudah menggabungkan antara rukun Islam sama rukun iman. Akan datang kepadanya 3 sosok malaikat, dan ini nanti kita akan saksikan dengan mata kepala kita. Di kiri kanan malaikat rahmah yang membawa kain kafan dari surga, dan juga di atas kepalanya, di ubun-ubunnya ada malaikat maut
yang akan berkata kepadanya, hai jiwa yang baik, kembalilah kepada rahmat Tuhanmu. Maka ruhnya keluar lebih cepat daripada air dari mulut kendi. Dibungkus dengan kain kafan dari surga tadi oleh malaikat rahmat kiri kanannya, lalu dibawalah ke langit sampai menembus 7 lapis langit. Kemudian semua malaikat di langit akan mengatakan, ruhnya siapa ini? Bertanya kepada malaikat rahmah. Kata malaikat rahmah, ini fulan bin fulan, namanya yang paling baik di dunia. Lalu kemudian mereka semua mengatakan, semoga Allah membuat ruh ini lewat di sisi kami. Kenapa seperti itu? Kata Nabi SAW, karena ruhnya mengeluarkan bau yang lebih wangi dari bau kasturi. Mudah-mudahan kita termasuk insya Allah. Kemudian kata Nabi SAW, menembus saudara sampai langit ke-7, lalu terdengar suara dari langit yang mengatakan, catatkan hambaku ini termasuk penghuni surga, kembalikan dari dunia, di sana saya bangkit, di sana saya ciptakan, di sana pula saya bangkitkan. Diantarlah jasadnya bersamaan dengan ruhnya, ya, jasadnya dimasukkan, ruhnya dimasukkan bersama dengan jasadnya, dimasukkan oleh kerabatnya. Kemudian 3 langkah mereka jalan, dia masih bisa dengar suara sendalnya, ruhnya mendengarkan, jasad sudah tidak lagi karena jasad akan musnah atau hancur bersama dengan tanah. Lalu kemudian malaikat datang mendudukkan dia dan mengatakan, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kitabmu? Maka dia akan menjawab dengan sangat mudah. Kata Nabi SAW, kalau kalian ingin, bacalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan menetapkan di lisan orang-orang beriman untuk menjawab di dunia dan di akhirat. Kata ulama tafsir, di dunia adalah kalau dia belajar agama, kayak Bapak Ibu hadir majelis ilmu gini, maka secara otomatis kita kalau ditanya tentang kenapa hadir, kenapa pakai jilbab, kenapa berjenggot, kenapa begini, kenapa begitu, kita punya jawabannya. Di dunia kita punya jawabannya. Dan di akhirat, kata ulama tafsir, adalah yang dimaksud, ya, itu di kuburan, pertanyaan malaikat. Karena memang ini fitnah kubur ada. Nanti kita panjang lebar baca dari yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah. Yang jelas dia akan menjawabnya dengan mudah. Lalu dibukakan baginya pintu neraka, siksaan yang menakutkan. Dia pun kaget, gitu kan. Kemudian malaikat mengatakan, lihatlah dari apa Allah selamatkan dirimu. Karena kau beriman, kau beramal soleh, selamat dari sini. Ditutup, dibuka pintu surga, dayang-dayang, permadani, kebun-kebun yang luas, pakaian-pakaian, segala macam fasilitas diperlihatkan. Lalu dia kagum, kata malaikat, ini tempat kau sekarang. Karena kau beriman, beramal soleh, kau akan masuk sini. Maka dia pun berdoa kepada Allah mengatakan, ya Allah cepatkan waktu karena aku ingin masuk ke dalam surgaku. Setelah itu datang di sebelahnya orang yang tampangnya bagus, wangi, ya, sampai saking luar biasanya sampai jenazah ini ruh ini mengatakan, siapa kamu ini, sungguh sempurna ciptaan Allah pada dirimu. Maka dia mengatakan, saya amal solehmu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Jadi majlis ilmu kita seperti ini, sholatnya Bapak Ibu, puasanya, zakatnya, dan semua jenis ibadah yang kita kerjakan, itu akan berbentuk makhluk di alam barzah dan akan menemani kita sampai hari kebangkitan. Lalu terdengar suara dari langit mengatakan, ya, bentangkanlah kuburan hambaku ini seluas pandangan matanya, dan bukakanlah jalan ke surganya setiap pagi dan sore hari. 2. Jadi dia bisa melihat. Maka jadilah kuburannya taman dari taman surga. Dan ini yang dimaksud dengan nikmat kubur dalam judul kita. Kemudian kalau orang fasik ini orang banyak dosanya, muslim tapi banyak dosa, belum sempat bertaubat, dan orang kafir, maka akan datang kepadanya 3 sosok malaikat, kiri kanannya malaikat penyiksa, azab, yang bawa kain kafan dari neraka, dan 1 di ubun-ubun kepalanya yang malaikat maut, yang akan berkata, hai jiwa yang busuk, keluarlah kepada kemurkaan Tuhanmu. Maka ruhnya berantakan di jasadnya, tidak mau keluar. Lalu kemudian malaikat maut mencabut dengan paksa, menarik dengan paksa. Seperti ibaratnya, kata Nabi SAW, bulu domba yang dibasahkan, lalu dililitkan di pohon berduri, kemudian ditarik dengan keras. Sehingga berantakanlah bulu domba itu. Kemudian dibungkus kain kafan dari neraka tadi, lalu dibawa ke langit. Baru di langit pertama, seluruh malaikat menolak pada saat itu dan menanyakan kepada malaikat azab, siapa ini? Sungguh buruk ruh ini, gitu. Kata mereka, kata malaikat azab yang membawanya, ini fulan bin fulan, namanya yang paling buruk di dunia. Lalu mereka mengatakan, para malaikat di langit, mudah-mudahan Allah tidak buat lewat di sisi kami. Maka Allah pun menerima permintaan para malaikat tersebut sambil berfirman, mengatakan, catatkan hambaku ini termasuk penghuni neraka, kembalikan dari dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya bangkitkan. Diantarlah sambil dimasukkan jasadnya di kuburan oleh keluarganya, ruhnya diantar juga ke situ. Begitu diantar ruhnya masuk ke dalam, 3 langkah mereka
pengantar ini pulang masih bisa didengar suara sendalnya, kata Nabi SAW. Setelah itu sudah tidak dengar lagi. Lalu kemudian datanglah malaikat mendudukan dia sambil bertanya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu. Kalaupun orang fasik, muslim, hati-hati. Orang yang terus-menerus lalai dengan dosa-dosanya ini tidak bisa jawab walaupun dia hafal Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad, kitabku Quran. Percuma, dia tidak bakal bisa jawab. Kata Nabi SAW, dua-duanya fasik dan kafir akan menjawab waktu malaikat tanya, innama aqulu kama kana yaqulun nas. Saya nggak tahu, saya cuma ikut-ikut dulu orang bilang apa. Dibukakan baginya pintu surga, dayang-dayang, kebun-kebun yang luas, segala macam fasilitasnya. Dia kagum, kata malaikat, lihat dari apa kamu haramkan dirimu. Sebenarnya kamu bisa masuk sini nih, cuman kamunya yang tidak mau. Gitu. Maka ditutup, lalu dibuka pintu neraka, siksaan, orang dicincang, orang teriak, orang terbakar, segala macam siksaan. Dia ketakutan. Kata malaikat, ini tempat kau sekarang dan kau tidak akan pernah bisa lari darinya. Maka dia pun berdoa mengatakan, ya Allah jangan cepatkan waktu karena aku tidak ingin masuk ke nerakaku. Lalu kemudian datang di sebelahnya orang yang buruk tampangnya, bau badannya busuk, menakutkan sekali. Sampai dia bilang, siapa kamu ini, pergi dari saya, sungguh buruk ciptaan Allah pada dirimu. Maka dia mengatakan, saya amal burukmu, zina, riba, dusta, segala macam ini akan menemani dia, yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Lalu pada saat ini, pada titik ini akan ditutup hadisnya oleh Nabi SAW dengan kalimat yang luar biasa tentang masalah siksa kubur. Dan ini bahasan kita memang tentang azab dan nikmat kubur. Tadi kita sudah jelaskan nikmat kuburnya. Ya, dengan contoh tadi orang beriman akan terbentang jalannya ke surga setiap pagi dan sore. Sekarang tinggal masalah azabnya orang fasik dan kafir. Kata Nabi SAW, Allah akan mengutus padanya, pada ruh tadi itu yang buruk ya, yang kafir dan fasik ini, malaikat yang tidak punya pendengaran dan penglihatan. Bagaimana? Allahu a'lam. Ini Allah lebih tahu. Yang membawa sebuah besi, yang kalau besi ini seluruh jin dan manusia bersatu untuk membaliknya saja, mereka tidak akan mampu membaliknya. Dan dihantamkan ke kepala orang ini sampai hancur, diutuhkan lagi. Begitu terus sampai hari kiamat. Makanya dikatakan azab kubur, karena dia non-stop. Tidak pernah berhenti, nggak ada waktu jeda istirahat. Riwayat yang lain menjelaskan, kata Nabi SAW, dinding kuburannya akan menjepit tubuhnya sampai seperti ini tulang rusuknya. Dikembalikan lagi, begitu terus sampai hari kiamat. Kata ulama hadis, yang paling afdal adalah menggabungkan kedua hadis ini, yang paling tepat. Jadi dia sambil dipukul, sambil dijepit, hancur, diutuhkan lagi, begitu terus sampai hari kiamat. Maka ini yang dinamakan dengan azab kubur. Pertanyaan kecil di sini sebelum kita baca apa yang ditulis oleh Abu Bakar rahimahullah, Bapak Ibu sekalian. Untuk apa kita mau diazab di kubur nih? Untuk apa? Untuk zina yang 1 jam? Untuk dusta yang hanya untuk mengambil sesuatu juga yang akan habis? Tanah warisan kah? Uang kah? Untuk memenuhi rekening kita kah? Untuk itu kah? Untuk pujian kah? Karena kita ibadah, sholat agar dipuji hebat, bagus. Apa semua gunanya? Nggak ada gunanya. Sudah nggak diterima amalnya atau malah dosanya juga hanya sebentar dan akibatnya besar. Akibatnya besar. Dosa yang kita lakukan semua pasti berefek. Sering saya ulangi kalimat ini. Hati-hati, sekecil apapun dosa hindari. Usahakan agar tolong ikhwannya maju lagi. Bapak maju tolong. Ini sebelah sini bisa. Supaya yang telat masih bisa dapat. Kayaknya bapak-bapak juga mesti dibesarin tempatnya nih. Hah? Balkon bisa dipakai. Sampai mana tadi? Hah? Baik, efek dosa. Dosa itu mustahil ada dosa yang dikerjakan walaupun kecil tidak berefek. Jangan pernah mengkhayal nih. Banyak orang terus menerus lalai. Sekali saja orang berzina sejam, 2 jam, 3 jam sudah cukup itu untuk Allah masukkan dia ke neraka.
Sudah cukup untuk membuat dia disiksa di kubur. Sudah cukup untuk Allah datangkan penyakit 6 bulan atau setahun. Hanya dengan sejam orang buat dosa. Sekali orang dusta, bukankah sudah cukup untuk merusak namanya? Ada orang 50 tahun jujur, umur 51 dusta sekali. Rusak gak kira-kira? Rusak. Lihat efeknya dosa. Seperti itu efeknya itu. Jadi kita berbuat satu perbuatan dosa, jangan dianggap remeh. Oh, ini cuma dosa kecil, gak apa-apa. Bahkan dosa-dosa yang tidak kita sengaja pun tetap berefek. Tidak sengaja. Seperti misal, saya pernah temanin istri saya ke satu tempat, dia ingin belanja, penting, harus masuk di situ. Baiklah, di mall. Begitu masuk, saya dengar sepintas kayaknya ada musik nih dari luar, di dalam ada musik. Saya ambil headphone saya pasang di kuping. Saya putar ceramah ataupun tilawah Al-Quran. Istri saya kebetulan tidak bawa headset, lalu dia tanya, kenapa kok pakai itu kak? Ini musik nih. Artinya kita masuk mall, tidak niat kita bukan mau beli, bukan kita yang putar, ada hajat, tapi dengar. Kira-kira dosa nggak? Dosa. Gitu kan? Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menyiapkan buat kita pengampunan dosa banyak. Kalau wudu jatuh dosanya. Kalau sholat jatuh dosanya, sedekah jatuh dosa, karena dosa terlalu banyak ini. Terlalu banyak. Seorang mukmin jeli. Kalau sesuatu darurat sekali memang, itu pun harus dia berusaha semaksimal mungkin untuk terhindar. Kayak tadi kasus masuk di mall. Kalau darurat, penting, silahkan. Kalau nggak penting, jangan. Nanti hanya lihat auratnya orang, nanti akhirnya lihat ini, nanti akhirnya dengar ini, dan seterusnya. Tetap berefek, karena dosa itu kata ulama seperti segelas racun. Kita tahu atau tidak tahu tetap berefek, gitu kan? Tetap berefek. Maka harus hati-hati, ya, harus hati-hati. Sama halnya ada orang misalnya minta ditunjukin jalan, kita balik kalau ke amal saleh. Lalu dia niatkan, karena orang ini bertanya, ya sudahlah, oh ke sana pak masjidnya atau bu, atau ke rumahnya ke sebelah sana, di ujung sana belok kiri. Dia niat nunjukin orang jalan. Perbuatan baik, dicatat pahala nggak? Dicatat pahala. Begitu pula dengan perbuatan dosa, gitu kan? Makanya kita harus hati-hati di sini. Jangan anggap remeh, apalagi kalau dasarnya orang sengaja buat dosa itu. Ini malah masalah buat dia, malah masalah. Apa yang kita kejar dari lawan jenis? Wajahnya, matanya, bibirnya, kulitnya, kemaluannya. Apa yang didapat setelah itu? Tidak ada. Makanya kata Nabi SAW, kalau ada sesuatu yang kau lihat dari lawan jenismu yang membuatmu tertarik, kembalilah ke pasanganmu, karena mereka memiliki apa yang dimiliki oleh orang itu. Kemasannya saja yang berbeda. Sama saja. Orang bohong misalnya dosa. Apa manfaatnya buat dia? Sementara dusta itu hanya akan mendatangkan kerugian-kerugian buat dia. Karena kapan ditanya lagi satu waktu, dusta lagi. Kapan ditanya lagi, dusta lagi. Dan tidak ada dosa yang tidak Allah bongkar. Nggak susah. Allah SWT akan bongkar tuh. Kalaupun tidak, maka akan datang hukuman. Hukuman pasti datang. Tapi umumnya biasa ketahuan. Kalau orang itu misalnya sudah dikasih peringatan sama Allah nih, rasa takut, tapi tetap dia lakukan, maka Allah SWT akan bongkar kejadian tersebut. Supaya dia malu. Ingat, kasih sayang Allah sangat luas. Termasuk kalau ada pencuri yang mencuri kemudian ketangkap, dikepergok, dikeroyokin oleh massa. Kalau anda tanya kepada saya, kira-kira bagaimana kita memahami fenomena ini, maka saya mengatakan bentuk kasih sayang Allah pada orang itu. Kenapa kok bisa? Iya, karena Allah tahu ini di ujung perjalanan hidupnya orang ini, kalau dia terus mencuri, maka dia akan masuk ke sebuah tempat namanya neraka yang sulit buat dia. Lebih baik Allah buat dia kepergok, kebongkar, dikeroyoki oleh massa, tapi dia kapok, dia berhenti sampai di situ. Itu masih bentuk kasih sayangnya Allah. Kalau enggak malah jadi masalah buat dia. Jadi kalau ada teman-teman kebongkar aibnya, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah mau berhentiin saya sampai di sini. Jadi supaya kita berhenti, Allah sengaja. Karena kadang-kadang peringatan sebelumnya sudah ada. Rasa takut, rasa khawatir, kemudian mungkin ketahuan, cuma beberapa orang yang tahu. Tapi kalau dia tetap ngotot, malah nanti Allah bongkar, mempermalukan dia. Dan itu pun masih bentuk kasih sayang Allah. Karena Allah tahu, ini nanti di ujung sana ini berbahaya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Qayyim juga punya statement yang menarik di sini. Dia mengatakan,
kalau ada seorang hamba yang diberhentikan oleh Allah dalam satu perbuatan buruk ya, ataupun ya, kalau ada seorang hamba yang diberhentikan oleh Allah dari satu perbuatan buruknya, ataupun dia meminta sesuatu belum Allah kasih, maka pastikan Allah ya melakukan itu karena kasih sayangnya. Seperti ibaratnya kata Ibnu Qayyim, anak yang minta sama orang tuanya untuk keluar dengan temannya. Misal kita di sini punya anak misalnya, semua di sini hadir misalnya punya anak. Anak ini mau keluar sama temannya. Temannya ini buruk, kita tahu buruk. Anak ini temannya ini narkoba lah, suka berzina lah, macam-macam, penjahat ini. Anak kita nggak ngerti. Ayah, ibu, saya mau keluar sama si fulan. Kira-kira kita izinkan nggak? Nggak diizinkan. Kenapa nggak diizinkan? Karena kita sudah tahu orang itu buruk kan gitu. Kata Ibnu Qayyim, Allah Subhanahu Wa Taala seringkali memberhentikan hambanya dari satu perbuatan atau dia minta Allah tidak kasih karena Allah tahu itu keburukan buat dia. Maka Allah berhentikan. Makanya kita harus bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti akan lebih panjang lebar kita jelaskan pada saat kita masuk di bab adab. Nanti akan ada bab adab, kita bahas tentang adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada adab-adabnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Ada adab dengan Al-Quran, ada adab niat dan seterusnya. Nanti akan kita panjang lebar bahas masalah itu. Jadi tidak ada manfaatnya berbuat dosa. Malah lebih baik, jauh lebih baik kalau kita sibukkan dengan amal soleh. Setiap dosa yang masih mengganjal, yang akan menjadi penyebab datangnya siksaan-siksaan dari Allah SWT ini di dunia maupun di alam barzah, apalagi nanti di akhirat, gitu kan. Itu semuanya sebenarnya tidak ada ya yang perlu dilakukan, tidak ada sesuatu yang mendesak untuk itu. Tidak ada sesuatu yang mendesak. Orang diajak ke diskotik sama temannya, dia bisa nolak. Nggak ada sesuatu yang berbahaya buat dia kalau dia nolak. Bukan matanya jadi buta, bukan tangannya jadi putus, bukan kakinya jadi putus, enggak ada sesuatu. Malah lebih enak, tidur lebih cepat, bisa sholat, bisa segala. Karena ibadah pun berefek untuk kehusyuan dalam ibadah kalau orang masih punya dosa. Walau teman-teman hadir sini bilang, saya kok sudah sekali khusyuk ya Ustaz sholat, malas baca Quran, masih malas berzikir gitu kan. Maka pastikan jawaban dari saya adalah karena masih ada dosa yang mengganjal. Coba perbanyak istighfar kepada Allah. Perbanyak istighfar lalu muhasabah. Kira-kira pintu-pintu dosa yang masih terbuka apa nih? Berhentiin sampai di situ. Coba berhentiin, jalan seminggu, 2 minggu, lihat deh hasilnya. Pasti beda. Jadi kan pasti beda. Kita lebih mudah untuk menangis, lebih mudah untuk menyesali perbuatan, lebih hati-hati dalam melakukan pelanggaran-pelanggaran, lebih rajin mengerjakan ketaatan-ketaatan. Itu semua akan terjadi. Itu semua akan terjadi. Saya akan bacakan Bapak Ibu sekalian tentang azab dan nikmat kubur, dan saya akan buka dengan statement Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan ini Bapak Ibu sekalian adalah seorang sahabat yang mulia, tidak ada yang tidak kenal nama beliau, khalifah yang ketiga dan anak mantu Nabi SAW, dan dapat julukan Dzun Nurain. Seseorang yang memiliki 2 cahaya karena dia menikah dengan 2 anak Nabi SAW, Ruqayyah dan Ummu Kalthum. Setelah Ruqayyah meninggal, menikah dengan Ummu Kalthum radhiyallahu anhum ajma'in. Utsman bin Affan dapat jaminan surga. Karena kata Nabi SAW, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, disebutkan sampai 10 orang nama sahabat yang dijamin masuk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dengan Abu Ubaidah bin Jarrah dan Sa'id bin Zaid. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah membaca Al-Quran, terlintas ayat tentang kuburan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian terus sibuk dengan harta-harta kalian di dunia sampai kalian nanti baru menyadari kalau kalian mendatangi kuburan. Zurtumul maqabir, kalian akan masuk dalam kuburan, gitu kan. Utsman bin Affan nangis terisak-isak sampai pingsan baca ayat ini. Kemudian istrinya bangunkan, anak-anaknya bangunkan, tidak bangun Utsman. Karena ketakutan jangan sampai Utsman sudah meninggal pada saat itu, dipanggillah sahabat-sahabat Nabi. Ini di zaman beliau jadi khalifah ya. Panggillah beberapa sahabat, dibangunin, diusahakan sampai akhirnya bangun, sadar. Waktu sadar, mereka bertanya, ada apa wahai Utsman? Ada apa wahai Amir Mu'minin?
khalifah waktu itu. Dia mengatakan, saya membaca ayat ini tentang neraka dan saya takut, tentang kuburan dan saya takut. Kata beberapa sahabat waktu itu, Anda ini siapa? Bahasa Arabnya itu anta, ya. Dikatakan kamu ini siapa? Kesannya kayak apa yang harus kamu khawatirkan? Atakhsha wa anta, begitu bahasa Arabnya. Apa kau takut dengan kuburan sementara kau ini siapa, hai Utsman? Dijamin masuk surga, anak mantunya Nabi SAW, sahabat yang pertama masuk Islam, kaum muhajirin yang masyhur, semua peperangan Nabi SAW dihadiri dan seterusnya, banyak fadilah luar biasa. Apa yang kamu takutkan lagi? Sudah ada jaminan surga. Ini seperti orang sudah dapat tiket dari sini untuk masuk surga. Gitu. Utsman bin Affan mengucapkan kalimat yang membuka wacana kita semua Bapak Ibu sekalian tentang pentingnya khawatir dengan kuburan ini. Kata Utsman, Rasulullah SAW menjamin buat saya di sana surga iya, tapi Rasulullah SAW tidak menjamin buat saya di sini kuburan ini. Jadi tidak ada jaminan. Mungkin saya disiksa dulu di kuburan, baru saya masuk ke dalam surga. Iya, nggak ada jaminan. Kuburannya belum, di sananya iya. Garis bawahi juga satu hal dari statement Utsman bin Affan ini, ulama mengambil sebuah kaidah penting. Mereka mengatakan bahwasanya semua orang yang meninggal memiliki dosa, dan dosa-dosa ini walaupun dianggap remeh oleh sebagian orang sudah cukup untuk mendatangkan azab kubur, walaupun dia belum tentu masuk ke neraka. Dosa-dosa ini akan menyebabkan datangnya azab kubur walaupun belum tentu dia masuk ke neraka. Makanya hadis Nabi SAW, nanti akan kita baca hadisnya, waktu beliau lewati kuburan dua, lalu beliau mengatakan dua penghuni kuburannya sedang disiksa, dan keduanya disiksa bukan karena perbuatan yang dianggap besar oleh manusia, tapi memang dia perbuatan besar di sisi Allah. Yang satu tidak cebok pada saat kencing, sudah cukup mendatangkan azab kubur tuh. Tidak cebok pada saat kencing. Yang satu suka mengadu domba. Orang ini bisa saja dia orang beriman, tapi dia melanggar perilaku ini. Kemudian pada saat dia meninggal nanti amalnya ditimbang lagi kan? Dia mahsyar ditimbang lagi. Kalau amal baiknya lebih berat dia akan masuk surga. Tapi azab kubur datang karena masalah dosa yang dia lakukan. Ini saking beratnya masalah kuburan itu. Jadi jangan anggap remeh masalah ini. Teman-teman yang menyesatkan kita, Bapak Ibu sekalian, hanya bisa paling jauh menangis di atas liang lahat kita. Enggak lebih daripada itu. Mereka tidak bisa buat apa-apa. Yang selama ini aja kita berbuat dosa, cuma itu saja. Orang-orang pun yang mengolok-olok kita, oh kamu alim ya, oh kamu begini ya, kamu begini ya, kamu keras lah, kamu macam-macam. Mereka juga bisa buat apa kira-kira? Apakah mereka jadi penyebab datangnya azab atau nikmat kubur? Sama sekali nggak ada urusan. Maka selamatkan diri kita nih. Jangan terus lalai. Dusta kalau ada teman yang mengatakan, buat aja nanti saya tanggung dosanya. Itu bohong semua, nggak ada. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wala taziru waziratun wizra ukhra. Nggak ada orang yang menanggung dosanya orang lain. Dia ngajak orang lain zina, temannya dapat dosa karena zina, dia juga dikasih dosa seperti temannya, tapi temannya tetap berdosa, bukan ditanggung semua sama dia. Saya bacakan pasal ke-11, azab dan nikmat kubur. Seorang muslim, kata beliau, beriman bahwa kenikmatan dan azab kubur serta pertanyaan dua malaikat di dalamnya adalah benar adanya. Karena adanya dalil-dalil nakli dan akli berikut ini. Karena ada dalilnya. Ada nakli adalah wahyu, akli adalah akal. Dalil-dalil nakli yang pertama berita dari Allah Ta'ala tentang kenikmatan dan azab kubur seperti dalam firman-Nya di dalam surah Al-Anfal ayat 50 sampai 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allah laisa bidhallamin lil 'abid. Kalau seandainya kalian bisa melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka, punggung dan bokong mereka, sambil berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Tentulah kamu akan merasa ngeri, kata Allah.
Dengan demikian itu disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menganiaya hambanya. Kata para ulama, tentu awal alam barzah adalah kematian, proses dari kematian. Tadi di awal saya sudah jelaskan, maka beliau mengangkat juga dalil tentang masalah kematian. Ini proses ruh dicabut untuk orang kafir dan orang fasik, ya, yang malaikat menghantam wajah dan bokong mereka, wa na'udzubillah. Dan di sini ada pembicaraan antara malaikat yang didengar oleh ruh tersebut. Mereka melihat malaikat dan juga mereka mendengar suara itu. Lalu ditekankan di sini, semua ini karena perbuatan tangan kalian sendiri. Allah dengan kemahaadilannya tidak akan pernah menurunkan tangan dari langit menyuruh kita sholat atau ibadah, dan tidak akan pernah menurunkan tangan dari langit untuk menahan orang dari dosa. Maksud saya di sini bukan Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah tidak tanda kutip tangan di sini ya. Dalam arti kata, Allah tidak akan berhentikan orang itu dengan datangnya malaikat memegang tangan dia, kamu harus sholat, kamu nggak boleh begini, enggak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu. Sholat itu ibadah dan pahalanya ini, puasa itu begini, zakat itu begini, haji itu begini, jihad itu begini, bakti orang itu begini, dapat ini, dirincikan semua. Nanti kalau kamu mati masuk surga. Tinggal orang mau lakukan atau tidak. Buruk, zina itu begini, riba itu begini, bohong itu begini, dosanya ini, hukumannya gini. Nanti ujungnya neraka. Tinggal orang itu mau lakukan atau tidak. Sampai nanti orang-orang kafir dan orang fasik, naudzubillah, pada hari kiamat masuk ke neraka dalam kondisi mengakui keadilan Allah. Mereka akan mengatakan kami pantas masuk, naudzubillah. Kami pantas masuk ke neraka ini karena memang perbuatan mereka sendiri. Tidak ada yang suruh. Bapak Ibu hadir sini tidak ada yang suruh. Mau hadir sendiri, mau dengarkan ceramah, berarti niatnya baik. Insya Allah ikhlas, Allah catatkan pahala. Ada juga orang yang pergi ke diskotik, pergi ke bar, pergi ke karaoke, pergi nongkrong di mana, buang-buang waktu, buat dosa, menipu, ngatur strategi untuk mengambil haknya orang lain dan seterusnya. Maka dia akan, itu perilaku dia sendiri. Dia akan lakukan, maka dia akan dapat balasannya. Al-An'am, dalil yang kedua, ayat 93 sampai 94. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau tara idil zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi gharal haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marratin wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum wa ma nara ma'akum syufa'aakum alladhina za'amtum annahum fiikum syuraka laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'umun. Ini ayat yang agung. Perhatikan baik-baik, kita tadabburi. Kata Allah, alangkah dahsyatnya sekiranya kalian atau kamu melihat di waktu orang-orang zalim. Kalau tadi Al-Anfal ayat 50 sampai 51 menjelaskan tentang orang kafir ya. Ini menjelaskan zalim. Zalim ini kata ulama adalah orang muslim yang banyak dosanya, tidak mau patuh kepada Allah. Berada dalam tekanan-tekanan sakaratil maut, proses pencabutan ruh. Sedangkan para malaikat memukul mereka dengan tangan-tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu akan dibalas dengan siksaan yang menghinakan karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar. Nggak ada, sholat akhi, sholat ukhti, nggak usah, nggak apa-apa. Ya Pak, tutup aurat, nggak usah nanti masih muda. Terus berkata sesuatu, ya ini yang dimaksud dengan terhadap Allah perkataan yang tidak benar. Diingatkan tentang apa yang Tuhan kita mau, dia tidak mau. Dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya, nggak usah, nggak apa-apa, selalu begitu terus. Dan sesungguhnya kamu datang kepada kami pada hari ini sendiri-sendiri, sebagaimana kami ciptakan pada mulanya juga sendiri. Nah, keluar dari rahim ibu sendirian, mati juga akan sendirian. Semua teman-teman, orang tua, segalanya ini sudah nggak ada lagi. Dan kamu tinggalkan di belakangmu dunia, di dunia maksudnya, apa yang telah kami karuniakan kepadamu. Rumahmu, mobilmu, pakaianmu, semua yang bermerek, dompet, tas, dan semuanya, itu hanya akan ditinggalkan jadi warisan. Dan kami tiada melihat bersamamu pemberi syafaat yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu Allah di antara kamu. Mana sekarang yang bisa tolong kalian? Mana teman-teman kalian? Mana yang sesembahan kalian sembah selain Allah? Apa yang mereka bisa lakukan?
Sungguh telah terputuslah pertalian antara kamu dan telah lenyap darimu apa yang dahulu kamu anggap sebagai sekutu Allah. Sekarang habis, sudah mati, udah nggak ada lagi. Nggak ada lagi upaya, nggak ada lagi teman yang bisa menghibur kita, nggak ada apa-apa, putus. Sekarang tinggal kita sendiri. Selanjutnya surah At-Taubah ayat 101. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sanu'adzibuhum marrataini tsumma yuradduna ila 'adzabin 'adzim." Nanti mereka akan kami siksa 2 kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Kata ulama tafsir, azab 2 kali adalah semua pelaku dosa akan disiksa oleh Allah di dunia. Gak ada orang itu yang tidak disiksa di dunia. Buat dosa ada hukuman, konsekuensi. Bagaimana hukumannya? Allahu a'lam. Allah lebih tahu. Tapi ada hadis Nabi SAW mengatakan, al-jaza min jinsil amal. Balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Dia gunjing, hari ini dia akan digunjing besok. Dia memfitnah, dia akan difitnah. Dia mencuri, dia akan dicuri. Dia memukul, dia akan dipukul, dan seterusnya. Ya, akan datang hukuman seperti itu. Atau bisa saja kalau dosa dia dengan Allah Subhanahu wa taala, misal dia berzina, maka Allah datangkan penyakit kemaluan, penyakit ini dan seterusnya, beragam macam cobaan yang datang. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan azab pelaku dosa 1 kali di dunia, 1 kali di alam barzah. Jadi 2 azab. Kata Allah, kami akan siksa mereka 2 kali. Lalu kami kembalikan mereka ke azab yang besar, neraka. Berarti orang buat dosa ini rugi sekali. Di dunia disiksa, di alam barzah disiksa, di neraka lagi disiksa, gitu ya. 3-tiganya. Sementara menjadi orang beriman itu enak sekali. Jadi orang beriman itu tenang hidupnya. Ya. Selanjutnya dalam surah Ghafir ayat 46 ini tentang Fir'aun dan keluarganya yang kufur kepada Allah. Dan ulama mengatakan ini dalil yang paling jelas tentang masalah alam barzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Kepada mereka akan ditampakkan neraka pada pagi dan petang. Dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada para malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke azab yang sangat keras. Jadi di sini dimaksudkan dalam ayat, kata para ulama tafsir adalah Fir'aun diberikan ya, siksaan di kuburan dan diperlihatkan tempatnya juga di neraka setiap hari pagi dan petang. Kemudian nanti pada saat hari kebangkitan juga dimasukkan ke dalam api neraka. Jadi dalil-dalil yang sangat jelas tentang adanya siksa kubur. Kemudian selanjutnya surah Ibrahim ayat 27. Ini dalil terakhir dalam Al-Quran. Kita akan pindah ke dalil sunnah Nabi SAW setelah itu. Poin pertama dalil naklinya. Ayat ini yang menjelaskan tentang tadi yang saya bacakan, orang-orang yang beriman akan mudah menjawab pertanyaan malaikat dan orang kafir akan sulit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha'. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan berbuat apa yang Dia kehendaki. Makna ayat ini kata ulama adalah di alam barzah, pada saat malaikat bertanya, Allah akan mudahkan mulut orang-orang beriman menjawab, Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad, kitabku Quran, dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang meninggal dalam keadaan fasik ataupun kafir. Semua ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita tentang adanya proses kematian, adanya proses alam barzah sebelum kebangkitan. Kalau dari hadis Nabi Muhammad SAW, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 1374. Nabi SAW bersabda, Innal abda idha wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu wa innahu la yasma'u kar'a ni'alihim atahu malakani fayuq'idani fayakulani lah ma kunta taqulu fi hadha rajul li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa amma al-mu'minu fayaqul ashhadu annahu abdullahi wa rasuluh fayuqalu lahu unzur ila maq'adika minan nar qad abdalaka Allahu bihi maq'adan minal jannah fayarahuma jami'a wa ammal munafiqu awil kafiru fayaqulani lah
ma kunta taqulu fi hadzal rajul fayaqulu la adri kuntu aqulu ma yaqulu an-nas fayuqalu lahu la daraita wa la talait wa yudrabu bimatariq min hadidin darbatan fayasihu sayhatan yasma'uha man yalihi ghaira ath-thaqalain. Sesungguhnya seorang manusia apabila ia telah diletakkan di dalam kuburnya dan ditinggalkan oleh para pengantarnya, ia akan mendengar bunyi gesekan sendal mereka. Ya. Jadi ini jelas di alam barzah ada kehidupan. Ya. Lalu ia didatangi oleh dua malaikat, kemudian kedua malaikat itu mendudukkannya dan berkata kepadanya, bagaimana menurut keyakinanmu tentang laki-laki ini? Maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW. Apa pendapatmu menurut keyakinanmu tentang Muhammad SAW? Maka seorang mukmin akan menjawab, aku bersaksi bahwasanya dia adalah hamba Allah dan utusannya. Lalu dikatakan kepada mayat tersebut, lihatlah tempat dudukmu dari neraka telah diganti oleh Allah dengan tempat duduk dari surga. Si mayat pun melihat kedua tempat duduknya tersebut, di surga maksudnya. Adapun terhadap orang munafik atau orang kafir, maka kedua malaikat itu akan bertanya kepadanya, bagaimana menurut keyakinanmu tentang laki-laki ini? Maka ia menjawab, aku tidak tahu, aku mengikuti apa yang diyakini oleh banyak orang. Lalu dikatakan kepadanya, kau tidak tahu dan juga tidak mengikutinya. Sambil dipukul satu kali dengan palu yang terbuat dari besi, sehingga ia berteriak keras yang dapat didengarkan oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Hadis yang lain juga sama diriwayatkan Imam Bukhari. Kata Nabi SAW, maka dia teriak. Pada saat dipukul oleh malaikat, semua makhluknya Allah mendengarkan kecuali jin dan manusia. Dan kalau jin dan manusia mendengarkan, maka mereka bisa meninggal seketika. Siksa yang luar biasa. Jadi cuma kita sama jin yang tidak bisa dengar. Tapi semua makhluknya Allah, hewan-hewan segala macam ini mendengar tentang pukulan yang luar biasa itu. Kemudian selanjutnya hadis Nabi SAW riwayat Bukhari nomor 1379. Kata Nabi SAW, idza mata ahadukum urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal ashi. In kana min ahli an-nari fa min ahli an-nar wa fayuqalu lahu hadha maq'aduka hatta yab'athaka Allah ila yaumil qiyamah. Apabila salah seorang dari kalian meninggal dunia, maka ditampakkan kepadanya tempat duduknya di waktu pagi dan petang. Jika orang tersebut termasuk penghuni neraka, maka tempat duduknya dari penghuni neraka. Lalu dikatakan kepadanya, ini tempat dudukmu sampai Allah membangkitkanmu nanti pada hari kiamat. Artinya, dia setiap di kuburan dia akan sambil disiksa. Kalau orang yang sedang mendapatkan siksaan, dia akan melihat tempat duduknya di neraka. Nanti kau akan masuk di sini. Maksudnya tempat dia di neraka. Ya. Maq'ad ini sebenarnya bahasanya memang dalam terjemahkan tempat duduk, tapi lebih tepat adalah tempat dia akan tinggal nantinya. Ya. Kalau dia orang mukmin akan sambil dia rasakan nikmat di kuburan, karena seluas pandangan matanya, dan akan dia rasakan ya angin dan aroma dari surga yang akan dibukakan bagi dia di pagi dan petang hari. Maka jadi tubuhnya taman dari taman surga. Makna daripada sabda Nabi SAW seperti itu sampai dia akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Nabi kita Muhammad SAW, Bapak Ibu sekalian, selalu berdoa agar dijauhkan dari siksa kubur. Dan kita tahu sama-sama ini dibaca sebelum salam dari tahiyat sholat. Ada 23 macam doa dan ini dianjurkan untuk dibaca. Tentu di buku doa, ada yang saya pernah bawain itu ada kumpulan doa sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini juga nanti kalau ada yang berminat bisa dipesan aja sama panitia, karena itu dicetak ulang, yang kita cetak ulang dengan Rp10.000 pada saat itu. Ini ada doa, 23 doa sebelum salam, dan saya sarankan semua jemaah saya untuk membaca itu, menghafalnya gitu kan. Hafal setiap hari 1 atau 2 doa, kemudian diamalkan sebelum salam. Dan yang terpenting adalah yang pertamanya, di mana kita membaca doa yang Nabi SAW ajarkan, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur dan dari azab neraka, dari cobaan fitnah kehidupan dan kematian, dan serta fitnahnya Masiihid Dajjal. Saya juga sarankan Bapak Ibu kalau bisa mendapatkan buku judulnya, kalau saya tidak salah, Jeritan Alam Barzah.
terbitan, kalau tidak salah juga terbitan Darul Falah, itu ditulis oleh Ibnu Rajab. Tapi penulisnya Ibnu Rajab. 559 Jeritan Alam Barzah. Buku itu sangat bagus untuk berhubungan dengan masalah kuburan, karena di dalamnya itu ada cerita nyata, kisah nyata gitu. Jadi ada kisah nyata tentang azab kubur, ada kisah nyata tentang ya, nikmat kubur. Banyak sekali diangkat sama dia. Di antaranya yang diangkat di situ adalah kejadian nyata di Irak pada saat itu. Ada seorang yang lagi menggali kuburan, tukang penjaga kuburan, kemudian dia menggalinya lalu dia ingin memasukkan jenazah. Waktu dia gali di pagi hari, jenazahnya akan dikubur di siang hari. Kena capek, dia letih setelah menggali dalam sekitar 2 meteran. Kemudian dia sandar, dia bilang saya sandar di dinding kuburan itu. Tiba-tiba dinding yang di kuburan saya itu jebol, karena di sebelahnya pas kuburan. Dia bilang saya melihat ada jasad yang masih utuh dengan kain kafannya dan di dadanya ada bunga mawar. Serta jenggot si jenazah itu laki-laki itu masih tumbuh subur. Dan itu nyata, dikatakan sama dia. Dan ada banyak kisah-kisah seperti ini, orang-orang beriman ditemukan di kuburannya. Gitu. Ada banyak sekali kisah-kisah, diantaranya pada saat digalihnya atau dirapikannya kuburan Hamzah, salah satu paman Nabi SAW radhiyallahu anhu yang mati di perang Uhud, ditemukan jasadnya masih utuh dan darahnya masih mengalir, gitu kan. Dan banyak sekali, seperti juga pada saat kuburan salah satu ya, khalifah Muslim yang sangat luar biasa, rahimahullah. Ini jarang umat Islam yang tahu kisahnya, namanya Sulaiman Kanuni. Sulaiman Kanuni ini dulu adalah salah satu khalifah Utsmani yang luar biasa kiprahnya dalam menghadang perang-perang salib. Banyak sekali hidupnya dari dia mulai jadi khalifah di umur 20 tahunan kurang lebih sampai dia meninggal mendekati 90 tahun semuanya di jihad, gitu kan. Luar biasa. Waktu dia mati, dia sempat membawa, dia minta tulis wasiat, dia minta ada satu kotak dibawa dikubur bersama dia. Lalu waktu dibaca wasiat tersebut, para keluarga kerajaan bertanya pada ulama-ulama, ini benar nggak secara syar'i kotak dibawa dalam kuburannya? Lalu mereka khawatir jangan sampai kotak itu ada emas dan berlian atau apa harta gitu. Pada saat disepakati oleh para ulama, ini dibongkar dulu, dibuka. Mau tahu apa itu? Kalau harta nggak boleh dibawa ke kuburan. Waktu dibuka ternyata isinya semua adalah surat-surat fatwa para ulama. Surat-surat fatwa ulama. Jadi Sulaiman Kanuni rahimahullah tidak pernah melakukan satu keputusan di kerajaannya kecuali sudah tanya ulama. Sampai pernah ada semut ada di dinding-dinding istana, dia tanya fatwa kepada mufti Utsmaniyah waktu itu, ini boleh nggak semutnya dimusnahkan? Karena kalau enggak menyebar ke semua istana. Lalu fatwanya itu dibolehkan, dihilangkan gitu kan. Maka waktu ditahu ternyata semut adalah fatwa, ulama-ulama pada nangis mengatakan, hai Sulaiman, sungguh kau akan selamatkan dirimu dari Allah SWT. Dia maksudnya ini semua fatwa ini akan saya sampaikan kepada Allah. Ini buktinya gitu. Maka dikuburlah kotak itu bersama dia. Sulaiman Kanuni beberapa tahun terakhir ini ceritanya sudah ratusan tahun yang lalu nih, sudah lama dia meninggal. Beberapa tahun yang lalu di Turki lagi diperbaikin kuburan itu, ditata sedemikian rupa, dibongkar untuk dirapikan, ternyata ditemukan jasadnya masih utuh, jenggotnya masih utuh, kain kafannya masih utuh, karena dia mati syahid di kancah peperangan itu. Dan ada banyak kisah-kisah begini, banyak sekali, luar biasa. Begitu pula juga dengan orang-orang yang disiksa di kubur. Terlalu banyak ceritanya. Di antaranya seorang ulama tabi'in, tapi di kisah ini tidak disebutkan namanya, seingat saya. Cuma dibilang tiba-tiba dia setelah mengubur adiknya, maka dia menangis terisak-isak. Waktu dia lagi menangis terisak-isak, murid-muridnya bilang, wahai imam, wahai kiai kalau gitu, wahai imam, anda mengajarkan kepada kami hadis Nabi SAW tidak boleh niyaha itu teriak-teriak, nangis. Kalau orang mati nggak boleh, dilarang dalam Islam karena itu bisa menyiksa si mayit, gitu kan? Sebagaimana sabda Nabi SAW, tangisan yang terisak-isak atau memukul-mukul diri, ya, menyesal, berdoa-doa hal yang buruk karena keluarganya meninggal, itu adalah perbuatan jahiliyah, gitu kan? Perbuatan jahil tidak boleh. Tapi orang ini mengatakan, hai murid-muridku, saya nangis ini tidak bisa ngontrol, bukan karena saya mau melanggar sunnah Nabi, tapi ada kejadian besar yang terjadi. Murid-muridnya bilang, kejadian apa? Dia buka telapak tangannya ternyata ada luka bakar. Kemarin waktu subuh diajar pengajian tidak apa-apa,
Ini waktu sudah dikubur adiknya habis duha, ditemukan telapak tangannya kena luka bakar. Jadi seperti orang pegang besi yang terbakar gitu. Maka murid-murid bilang, ada apa dengan tangan anda? Dia bilang, tadi waktu kalian sudah mengantar adik saya ke kuburan, saya pun tadi ada, yang kalian baru aja pisah mereka nih ceritanya dari kuburan tadi. Waktu kalian semua sudah bubar, saya tinggal sendirian. Dan saya mendengarkan suara adik saya yang teriak-teriak ketakutan, kesakitan. Saya pun tahu kalau itu suara adik saya, maka saya membongkar kuburannya kembali dengan tangan saya. Sampai di jasadnya, saya temukan di jasadnya ada rantai. Ada rantai, ini jenazah ya. Dia bilang, saya temukan ada rantai, rantai itu menyala dengan api. Ya. Melengket di badannya. Dan saya berusaha mau melepaskan dari jasadnya, maka tangan saya pun kena luka bakar. Maka baru saya sadar kalau itu adalah azab kubur. Kemudian ditutuplah. Ternyata adiknya ini orang yang malas sholat. Ya. Tapi ini seorang ulama tabi'in, kisah nyata. Dan Ibnu Rajab mengangkat ada banyak kisah-kisah nyata seperti itu. Tentu dengan orang-orang yang bisa terpercaya. Maka beliau menukil. Ini berarti memang menguatkan kepada kita, memang ada. Saya juga tahu di Indonesia cukup banyak kejadian seperti itu ya. Cukup banyak. Di antaranya pernah di kota Makassar itu ada orang yang kerjanya mabuk terus. Waktu saya masih di sana. Mabuk terus. Orang ini mabuk sampai meninggal dunia gitu. Waktu mau diturunkan jasadnya, subhanallah, waktu sudah digali, sudah tinggal diturunkan jasadnya, ditemukan ada ular yang keluar dari dalam tanah, melubang tanah itu terus keluar, terus mematok-matokkan mulutnya, gitu kan. Jadi seperti mau memakan jenazah ini gitu. Lalu kata imamnya waktu itu, coba pindahin deh, yang lahat yang lain, galin yang lain. Digali, sudah selesai digali rapi, waktu mau diturunkan jasadnya, keluar lagi ular yang sama. Dari bawah tanah sama, bongkar tanah, keluar lagi. Sampai 3 kali. Akhirnya disepakati kalau ini mungkin memang Allah sudah siapin buat dia. Waktu diturunkan jenazahnya, gitu kan, orang-orang yang turunkan tidak diganggu sama ular ini. Ular ini matanya cuma tertuju ke jenazah tadi. Begitu diturunkan, sudah ditutup, mereka keluar, mereka memberikan kesaksian, mengatakan bahwasanya, ya, kami mendengarkan suara seperti tulang yang sedang dimakan. Gitu. Mendengar, itu kisah nyata dan ada banyak kisah-kisah seperti ini, banyak. Ini bukan sebuah rekayasa, bukan menakut-nakuti, tapi memang fakta begitu, fakta. Ya, itu memang fakta lapangannya dan ini lebih menguatkan lagi dalil yang sudah kita sebutkan. Ayat Al-Quran sudah cukup dan sunnah Nabi SAW sudah cukup buat kita orang beriman. Tapi fakta lapangan menguatkan kejadian-kejadian seperti tadi. Makanya Nabi SAW selalu meminta agar dijauhkan dari siksa kubur ini karena memang berbahaya sekali. Dia akan datang bagi semua orang yang tidak sempat taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari yang lain, tadi itu hadis Bukhari nomor 1377, kalau sekarang hadis Bukhari nomor 216. Nabi SAW pernah melewatin kuburan lalu beliau bersabda, innahuma yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Thumma qal bala amma ahaduhuma fakana yas'a bin namima wa amma al-akharu fakana la yastatiru min bauli. Sesungguhnya kedua kuburan ini sedang disiksa. Jadi beliau lewatin kuburan, beliau mengatakan sesungguhnya dua kuburan ini sedang disiksa karena perkara yang besar. Kemudian beliau bersabda, bahkan mereka disiksa karena dosa besar. Adapun salah satu dari keduanya, maka ketika di dunia ia suka mengadu domba, sedangkan yang lainnya karena ketika di dunia ia tidak menjaga dirinya dari air seninya. Bahasa sekarang adalah tidak cebok, ya. Seperti banyak orang di pinggir jalan, semoga Allah kasih hidayah, mampir main kencing sembarangan. Ini semua hal-hal yang dilarang dalam agama. Kan bisa mampir ke masjid, bisa mampir ke tempat-tempat yang kita bisa pamit, ya. Sekarang supermarket atau minimarket sekarang semua ada kamar mandinya, bisa kita mampir numpang sebentar dan seterusnya. Yang ketiga, secara dalil nakli adalah berimannya jutaan ulama, orang-orang saleh dan orang-orang mukmin dari umat Nabi Muhammad SAW dan umat-umat yang lain kepada adanya azab kubur dan kenikmatannya, serta segala apa yang diriwayatkan berkenaan dengannya. Ini semua dalil nakli. Kalau memang dasarnya azab kubur dan nikmatnya ada. Sekarang kita tutup Bapak Ibu sekalian dengan dalil-dalil akli. Yang pertama, keimanan seseorang kepada Allah, kepada para malaikat dan kepada hari kemudian atau hari kiamat mempunyai konsekuensi iman kepada adanya azab dan kenikmatan kubur serta segala yang berkenaan dengannya, sebab semua masalah itu termasuk masalah gaib. Maka barang siapa yang beriman kepada sebagiannya, maka secara akal sehat ia wajib dan harus beriman kepada sebagian yang lain. Maksudnya beliau,
Kan sebelum pasal ini kita sudah bahas tuh iman kepada Allah 4 pasal, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, rasul-rasul, iman tentang hari kiamat, semua itu kita sudah bahas dan sudah kita imani. Maka kata beliau secara akal sehat mestinya orang-orang yang beriman dengan rukun-rukun iman ini pasti juga akan beriman tentang adanya mati dan alam barzah, sebagaimana beriman dengan rukun-rukun iman yang lain, itu secara akal. Yang kedua, masalah azab kubur dan kenikmatannya atau apa saja yang terjadi di dalamnya, seperti pertanyaan kedua malaikat, bukan hal yang dinafikan oleh akal atau dianggap tidak mungkin. Bahkan sebaliknya, akal sehat pasti membenarkannya dan memberikan kesaksian akan kebenarannya. Poin ketiga menjelaskan poin kedua. Kata beliau, yang ketiga secara akal, orang yang tidur kadang bermimpi tentang sesuatu yang membahagiakannya. Ia merasakannya, menikmati pengaruhnya pada jiwa. Hal mana ia akan bersedih dan prihatin jika ia dibangunkan atau terbangun di saat sedang asyik bermimpi. Sedangkan ia juga kadang bermimpi tentang sesuatu yang ia tidak sukai dan ia merasa terganggu. Di mana ketika ia terbangun, ia bersyukur kepada orang yang membangunkannya, berterima kasih. Kalaulah ada seseorang yang membangunkan di saat ia sedang merasakan kenikmatan atau merasa terganggu di dalam tidurnya yang benar-benar sedang terjadi pada jiwanya, bahkan ia terpengaruh dengannya, padahal itu adalah hal yang tidak dapat diketahui oleh mata telanjang dan tidak dapat kita saksikan secara kasat mata, dan tidak pula ada seseorang yang mengingkarinya. Maka bagaimana bisa azab kubur dan kenikmatan diingkari padahal ia sangat mirip dengan mimpi? Jadi secara akal pun ini cuma melengkapkan. Dalil-dalil nakli sudah cukup buat kita. Tetapi dengan adanya dalil nakli ini berarti menandakan benar seperti apa yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan bukan mustahil karena sudah cukup ada mimpi yang memang dasarnya kita bisa rasakan efeknya baik menyenangkan atau menyedihkan, dan kita akan sangat merasa menyesal kenapa harus kita dibangunkan kalau kita mimpi sesuatu yang indah, atau kita merasa berterima kasih pada orang yang memohonkan kalau kita lagi takut gitu kan. Maka ini semua adalah bukti nyata adanya alam barzah. Kemarin terjadi Bapak Ibu sekalian, ada seorang kisah nyata di Saudi, seorang pramugari yang saya tahu pramugari dari penerbangan kita, yang kisahnya sempat dibahas oleh para ulama di Saudi. Itu setelah dia tiba di Jeddah sakit keras dan sempat koma selama sebulan. Waktu dia koma selama sebulan, suster-suster yang ada di situ semua memberikan kesaksian kalau orang ini sering berteriak-teriak, tapi dalam kondisi koma, nggak sadar, sering teriak-teriak. Sebulan tepatnya dari kejadian tersebut, maka pramugari ini terbangun. Waktu dia terbangun, maka dia menceritakan ternyata selama sebulan itu dia mimpi masuk ke neraka. Dan dia mimpi rambutnya digantung, badannya disiksa, dan dia rasakan itu siksaannya. Dia betul-betul merasakan sakitnya, siksaannya, jeritannya, dia semua rasakan, dan dia lihat neraka, orang-orang disiksa selama sebulan tuh. Semenjak itu, waktu dia sadar, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meneruskan sisa hidupnya dengan ketaatan kepada Allah. Dan banyak orang seperti ini. Ada juga sekretaris orang kepercayaan ayah saya di Makassar. Dulunya saya tahu waktu saya masih kecil, saya masih SD, orang ini perbuatannya masih banyak perbuatan kefasikan, gitu kan. Maka saya tahu sendiri perbuatan-perbuatan yang kadang-kadang dilakukan, tapi semoga Allah tutupin lah, semoga Allah maafkan. Subhanallah, beberapa tahun setelah itu saya lihat, saya pas kuliah di Madinah, saya pulang liburan, terus saya lihat orang ini kok berubah gitu. Azan ke masjid gitu kan. Karena kebetulan waktu itu ada pabrik seng yang dimiliki oleh ayah saya, orang ini kerja di situ gitu. Maka saya tanya, kenapa kok Om, saya panggil Om itu, kenapa kok bisa berubah seperti ini? Dia bilang, saya mimpi Khalid, saya masuk ke neraka. Dan ini sebuah nikmat yang Allah kasih sebenarnya buat dia ya. Dan lihat neraka, dan saya lihat orang disiksa, orang dipukul, orang dicincang, orang macam-macam. Dan tangan saya ini dibelenggu dengan rantai, dipegang oleh satu orang yang saya tidak bisa lihat wajahnya. Kemudian saya diperlihatkanlah seakan-akan saya sedang digiring ke satu tempat siksaan yang akan saya disiksa. Terus kemudian saya dalam sementara jalan terus saya memohon, apa saya masih bisa kembali ke dunia, saya mau memperbaiki hidup saya. Orang itu tidak jawab sampai dikelilingi semua tempat-tempat siksaan ini, dan saya lihat sendiri orang teriak, orang kesakitan, orang gini. Sampai akhirnya dia mengatakan, masih ada sisa umur yang tersisa buat kamu, kalau kau mau tobat masih bisa. Kemudian dia pun akhirnya bangun dan sadar, mulai semenjak itu jadi menjadi orang baik, dan alhamdulillah sampai sekarang Masya Allah orangnya sudah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Tentu tidak semua orang Allah karunia seperti ini ya, tetapi kita ambil pelajaran. Manusia yang jeli adalah manusia yang mengambil pelajaran dari orang lain. Cukup buat dia itu. Baik, sampai sini bahasan kita insya Allah. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Dikumpulin ya, satu orang aja ke atas ini. Tolong bantu. Pertanyaan pertama di sini. Setelah salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Anda datang ke beberapa kajian sunnah sampai 5 kali dalam seminggu? Di berbagai tempat itu dianggap berlebihan, sementara Anda lakukan itu semata-mata ingin menjaga amal. Sama sekali tidak berlebihan. Bahkan kalau perlu lebih daripada itu. Nggak ada masalah. Nggak ada kata batasan untuk menuntut ilmu. Kecuali kalau ada kewajiban-kewajiban yang terbengkalai. Jadi misal kasus ada seorang ibu rumah tangga, maaf ibu-ibu yang hadir, kemudian anaknya terbengkalai misal. Atau ada suami di rumah lagi nunggu memang butuh sama dia. Ini nggak boleh. Dia harus tahu. Kecuali kalau suaminya sudah kerja atau sudah pamit, memang suami lagi tidak ada hajat, ya sudah. Ya, dia pamit ke pengajian diizinkan nggak masalah. Atau misalnya memang anak-anaknya lagi ke sekolah, atau mungkin dia bisa titipkan ke orang tuanya, kemudian dia datang, ini tidak ada masalah. Majelis ilmu kan, ilmu itu tidak ada batasnya, tidak ada batasnya. Di dalam sebuah riwayat disebutkan para sahabat itu setiap kali mereka punya ya kesempatan bertemu, mereka selalu mengatakan ta'al nu'minu sa'ah, ayo kita menambah iman kita sesaat. Itu setiap saat mereka ketemu, setiap saat ya. Jadi memang tidak ada batasan dalam masalah ilmu. Nabi SAW membuka diri untuk para sahabat setiap saat boleh bertanya ya, boleh bertanya, dan mendatangi rumah Nabi SAW, dan itu didukung oleh Nabi SAW. Dan selalu beliau mengucapkan dalam masalah majelis ilmu ini, setiap orang mau datang bertanya atau belajar, beliau mengatakan marhaban bitalabatil ilm, selamat datang bagi para penuntut ilmu gitu. Jadi menurut saya sama sekali tidak berlebihan ya. Itu sangat baik, menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Apakah orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah ada jaminan mendapat nikmat kubur? Apakah azab kubur itu kekal sampai hari kiamat, atau azab itu sampai habis kadar dosanya saja, kemudian si mayit mendapat nikmat kubur? Kalau pertanyaan pertama husnul khatimah, insya Allah mudah-mudahan ya, kalau dia memang dalam kondisi mati baik, Allah subhanahu wa ta'ala memang akan menutup orang-orang yang beriman dengan keadaan baik. Seperti misalnya meninggal dalam keadaan ibadah, sholat, lagi haji, lagi jihad, lagi berzikir ya. Itu semua adalah hal-hal yang positif, hal yang baik. Insya Allah mudah-mudahan ini tanda kebaikan. Dan saya yakin tidak mungkin Allah menutup hidup seseorang dengan husnul khatimah kecuali memang orang itu sudah bertaubat dari dosa-dosanya ya. Kalau masalah apakah azab kubur akan kekal, Allahu alam, pendapat ulama mengatakan iya. Pendapatnya adalah iya ya, karena memang azab kubur ini bukan untuk menentukan dia ke surga atau ke neraka gitu kan. Beda dengan neraka. Kalau neraka memang dibersihkan sampai selesai baru dia masuk surga. Kalau kuburan ini tidak ada penyebutan tentang masalah azabnya akan berhenti. Karena tadi hadis yang menjelaskan, hadis Bukhari tadi, dia akan dicambuk oleh besi oleh malaikat dan akan dijepit kuburannya, kemudian diutuhkan lagi. Begitu terus sampai hari kiamat. Begitu hadisnya. Begitu terus sampai hari kiamat. Jadi tidak ada pemberhentian. Ada sebagian ulama mengatakan ada kemungkinan orang ini berhenti dari azab, disiksa di kubur, kalau amal-amal ya baik yang dihadiahkan oleh anak-anaknya sampai padanya. Seperti misalnya seringnya seorang anak atau pasangan hidupnya bertaubat, beristighfar kepada Allah, mengatakan ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, ya Allah ampuni, terus gitu. Sehingga Allah SWT terima dan dosanya dibersihkan. Maka itu ada kemungkinan. Kata ulama, di situ ada kemungkinan karena ada dalil lain menjelaskan masalah itu. Kalau anak Adam akan sampai kepadanya tambahan amal kalau sudah meninggal, gitu kan? Dan ini terjadi di alam barzah. Karena kalau di akhirat sudah nggak ada tambahan amal. Semua orang sudah mati, kiamat sudah terjadi kan? Jadi hadis yang mengatakan kalau anak Adam meninggal dunia terputus sumber pahalanya kecuali dari 3, ini untuk alam barzah. Karena alam akhirat sudah tidak mungkin tambah amal, gitu kan? Seperti itulah. Jadi ini ada kemungkinan kalau misalnya keluarganya atau anaknya sering sedekah buat dia, sering istighfar, haji dan umroh yang ada perintahnya dikerjakan sama dia, ada kemungkinan Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Atau mungkin anaknya selalu mengatakan, ya Allah selamatkan orang tua saya dari siksa kubur, jadikan kuburnya taman dari taman surga. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bukan mustahil, haknya Allah. Tapi kita
tidak bisa memastikan. Ya, kita hanya bisa berikhtiar dan berusaha. Bagaimana dengan orang-orang yang berdosa kemudian ia bertaubat? Apakah Allah akan tetap memberi azab di dunia dan akhirat baru kemudian diampuni atau langsung diampuni tanpa azab? Kalau di dunia akan datang pembersihannya. Di dunia akan ada pembersihan. Jadi jangan heran kalau sekarang Bapak Ibu sudah ikut pengajian sunnah kemudian taubat, ya. Kemudian digunjing oleh orang. Diceritain aibnya. Ingat coba muhasabah. Dulu waktu sebelum taubat pernah gunjing orang enggak? Kalau inilah pembersihannya. Pernah fitnah di fitnah. Kita pernah mengambil barangnya teman, baru beli HP jatuh sekarang. Hilang. Dompetnya hilang. Allah SWT bersihkan dari dia. Ya. Jadi pasti akan ada. Di dunia itu tidak ada dosa yang tidak ada konsekuensi pembersihannya. Tetapi kalau dia taubat, ini kalau dia taubat ya, akan bersih dari dosa. Tidak ada lagi dosanya. Tetapi sudah cukup akhi. Ini sudah banyak sekali kertasnya. Sudah ibu-ibu, jangan tambah lagi. Siapa tahu yang di sini sudah ada nih. Ini bagaimana bacanya sampai subuh. Sampai mana tadi? Gunjing. Jangan kacauin, jangan tambah lagi ya. Udah. Jadi akan datang siksaan sesuai dengan kadar perbuatan dia di dunia. Walaupun dia sudah taubat untuk membersihkannya. Tapi Allah SWT dengan kemahamurahannya melihat, tahu menilai tentu hamba-hambanya. Ada orang subhanallah, mungkin Bapak Ibu pernah rasain, dia rutin setiap bulan flu, misal. Ada orang yang begitu subhanallah, ada orang kerabat saya tahu tuh setiap bulan pasti kena flu. Proses pembersihan, mungkin dengan flu, mungkin dengan demam, mungkin dengan rematik, mungkin dengan sakit apa yang dia harus berobat selama 10 tahun minum obat terus. Mungkin asam urat lah, mungkin apalah, semua jadi pembersihan dosa. Karena kata Nabi SAW tidak ada sesuatu yang menimpa muslim dari capek, letih, gangguan orang, bahkan penyakit yang menimpanya kecuali jadi pengampunan dosa-dosanya, gitu kan? Jadi kita tahu di sini memang ada pembersihan, tapi akan ada pembersihan bekasnya, ya. Akan ada cobaan-cobaan datang di dunia. Tapi kalau di akhirat, di alam barzah sudah nggak ada. Taubat membersihkan semua. Di akhirat sudah tidak ada lagi. Di alam barzah, di akhirat sudah tidak ada lagi siksaan yang datang. Azab kuburnya juga tidak ada. Makanya ada hadits Nabi SAW yang berbunyi seorang mukmin akan terus diuji oleh Allah di dirinya, di keluarganya dan hartanya. Sampai dia dan keluarganya ketemu dengan Allah tidak tertinggal satupun dosanya. Jadi bisa orang bersih dosa sama sekali nggak ada dosanya, bisa. Gitu kan? Apalagi kita tahu ada pembersihan dosa antara solat dengan solat, kata Nabi SAW, antara Jumat dengan Jumat, antara umroh dengan umroh, antara Ramadan, pengampunan dosa di antara keduanya. Orang pergi haji, kalau haji mabrur, akan pulang seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Orang yang sholat di Masjid Aqsa, yang pernah saya sebutkan hadisnya, ya. Kata Sulaiman alaihissalam di dalam hadis yang sahih, dia meminta, kata Nabi SAW, Sulaiman meminta 3 hal kepada Allah SWT dan dikabulkan oleh Allah. Yang pertama, minta agar hukum yang dia tentukan sesuai dengan hukum Allah SWT. Jadi walaupun wahyu belum turun, Sulaiman menentukan sebuah hukum itu Allah sudah ridhoi dan Allah kabulkan. Yang kedua, Sulaiman alaihissalam meminta agar hukum diberikan kerajaan yang tidak layak untuk orang sebelum sesudahnya, dan Allah kabulkan. Dan yang ketiga, tidak ada siapapun yang datang ke Masjid Aqsa sholat 2 rakaat, tidak ada niat kecuali ingin sholat tahiyat masjidnya, ya, melainkan Allah kembalikan dia seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Jadi kita tahu ada pembersihan-pembersihannya. Siapa yang membaca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan, dan seterusnya. Jadi ada pembersihan dosa, kan gitu. Yang penting sekarang keran-keran dosa tutup. Harus tutup ini, berhenti. Harus berhenti, dan harus Bapak Ibu yang berhenti. Jangan pernah meng-hire orang lain berhentikan. Saya cuma bisa teriak-teriak di podium seperti ini. Gak mungkin saya kontrol Bapak Ibu ke rumahnya sudah sholat belum, jangan buat ini, gak bisa itu. Semua dai-dai hanya ingatin, Bapak Ibu harus engah, cerdas dan jeli. Tinggalin, Allah larang kan sudah, jauhi gitu. Ustaz, Anda merasa belum cukup terjawab dengan pertanyaan Anda Selasa yang lalu mengenai solusi yang Ustaz sampaikan bahwa saya disarankan menyimpan uang di bank muamalat. Bank muamalat yang seperti apa yang Ustaz maksud? Dan apakah bank muamalat itu bebas dari riba? Dan tolong berikan sedikit pengertian riba mengenai mengapa kredit motor riba, mengapa kredit rumah riba. Terima kasih, semoga Allah balas. Saya, Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu ya, tapi setahu saya tidak pernah sebutkan nama bank, ya. Saya cuma bilang pindahkan ke bank syariah, gitu kan. Karena bank syariah itu punya majelis, ya, syura,
ada ulama-ulamanya di situ. Kebanyakan teman-teman dari MUI itu ditarik menjadi penasihat-penasihat di bank-bank syariah. Dan ada pepatah yang disebutkan oleh para ulama mengatakan ij'al bainaka wa bainan nar, ij'al bainaka wa bainan nar aliman. Jadikan antara kau dengan neraka seorang alim. Gitu kan? Artinya kalau sudah ada fatwa ya sudah. Banyak orang subhanallah tetap fokus dengan bank riba dengan alasan bank syariah juga seperti riba. Alasan saja, berarti Anda tetap mau di situ gitu kan. Paling tidak ini ada majelis ulamanya, ada fatwanya gitu kan. Jadi nggak usah ngorek-ngorek permasalahan. Tugas kita adalah pada saat datang larangan kerja tinggalkan, pada saat datang perintah kerjakan, bukan menilai. Kita nggak disuruh menilai nih. Misal gini, ada fakir miskin lewat, tugas kita memberi, bukan menilai. Bukan menilai. Oh ini benar nggak ya? Oh ini dia ini nggak ya? Bukan menilai. Tugasnya memberi. Ada dosa nih. Kita ditawarkan dosa, kita dapat opsi untuk berbuat dosa. Bukan tugas kita menilai, boleh nggak ya saya kerjakan? Apa kalau saya kerjakan ya? Bukan begitu, tinggalin langsung. Jadi bukan menilai ini kalau ada apa-apa. Jadi mesti harus ditinggalkan. Jadi kasus masalah saya suruh pindah atau saya mungkin pernah nasihatin pindah ke bank syariah, bank apapun itu, kan itu. Kalau di sana ada dewan syariahnya, Anda pindah. Tentu lebih ringan, paling tidak daripada bank konvensional, otomatis. Kecuali darurat sekali silahkan, darurat. Hanya memang di situ ada fasilitas tidak ada di bank lain, maka sebagian ulama masih membolehkannya. Tapi tidak boleh banyak interaksi di situ karena kita masuk ke situ untuk transaksi, untuk nulis misalnya untuk apa ini kan ada hubungannya. Makanya darurat, ya darurat. Kalau darurat sekali betul-betul baru itu lah. Kalau enggak ya lebih baik amannya pindah ke bank-bank syariah. Kalau masalah kredit motor dan kredit rumah, tidak semuanya riba. Boleh kredit itu, bukan tidak boleh. Tapi caranya cara syar'i. Bagaimana cara syar'i? Dilihat di akadnya. Kalau akadnya utang piutang, hukumnya riba. Misal gini, pihak A, perbankan atau individu, atau instansi apapun dia, yayasan misalnya atau koperasi, pihak A ini meminjamkan uang. Misal pihak B datang kepada pihak A, si B datang kepada A. A ini instansi atau individu yang memiliki uang lah, mau meminjamkan. Maka si B datang mengatakan saya mau beli motor pada pihak A. Pihak A mengatakan baik, mana motornya? Ini motornya. Saya belikan ya, oke. Diberikanlah motor tersebut. Kemudian akadnya adalah pihak A menghutangkan uang kepada pihak B. Jadi bukan ditulis membeli motor, tapi menghutangkan. Ini riba, nggak boleh. Karena uang tetap uang namanya. Uang itu tidak boleh bertambah, gitu kan? Kalau dipinjamkan, saya sudah jelaskan itu hari, pinjam tidak boleh bertambah. Baik, akad syariah adalah pihak A menulis akad pada saat sudah lihat ini motornya nih, mau belikan si B, baik harganya 15 juta. Saya belikan kata pihak A, tapi saya akan jual kepada Anda 17 juta. Saya akan jual, bukan hutang piutang ya, saya jual barang ini. Setuju nggak? Dia bilang saya setuju. Baik. Pihak A membeli motor 15 juta, pihak B menyicil dengan dia dengan nilai 17 juta, tapi akadnya pihak A membeli motor senilai 15 juta yang dijual kepada pihak B dengan harga 17 juta. Akadnya jelas transaksi jual beli. Ini masuk dalam firman Allah, wa ahallallahu al-bay' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Jelas ya? Jadi sama itu dalam kendaraan ataupun mobil. Saya bisa datang kepada seseorang, saya bilang misalnya Bapak Ahmad, saya bilang Pak Ahmad saya mau beli mobil, saya nggak ada duit nih, bisa nggak saya dibeliin dulu 200 juta? Pak Ahmad bilang sama saya bisa, Khalid saya belikan, tapi saya akan jual dengan Anda 220 juta. Setuju buat, tapi saya cuma mampu bayar 10 juta tiap bulan. Oke, nggak apa-apa, nanti bayar aja, tapi sudah 220 juta, boleh itu, karena akadnya transaksi jual beli. Salah satu sunnah masuk ke kuburan adalah melepas alas kaki. Namun dalam hadis yang sedang kita baca, seseorang yang sudah dikubur mendengar gesekan sandal para pengantarnya. Apakah hadis ini boleh sebagai hujah untuk memakai alas kaki sandal dalam kuburan? Mohon nasihatnya Ustaz. Tentu saja boleh, bukan tidak boleh, gitu kan? Sebagian ulama mengatakan yustahab. Yustahab itu dianjurkan untuk tidak memakai alas kaki, gitu kan? Tetapi saya pribadi ya, selama yang saya tahu adalah yang sesuai dengan sunnah, malah memang ada alas kaki seperti hadis tadi yang dikatakan itu. Juga Nabi SAW itu dalam masjid beliau kan tanah ya. Nabi SAW kalau masuk masjid itu tidak buka sendal, beliau sholat dengan sendalnya bersama dengan para sahabat, karena tidak ada keramik kayak kita sekarang gitu kan.
Begitu pula pada saat masuk ke dalam kuburan, gitu kan. Yang dilarang mutlak itu menginjak kuburan, melewatin atasnya, gitu kan. Duduk di atasnya, itu yang ada larangan. Allahu a'lam. Apakah pajak mengenai tanah pemakaman ada syariatnya? Apakah kita harus membayarnya dan sampai kapan? Karena pernah ada kejadian kerabat anak tidak membayar pajak tersebut dan kuburannya ditumpangi untuk jenazah orang lain. Sebenarnya tidak boleh, tidak ada ini, haram. Gimana caranya? Kuburan juga dibayar pajak. Ya, ini orang kafir begitu memang, gitu kan? Orang-orang kafir begitu, orang Islam tidak ada dalam Islam ini. Kita punya syariat. Dari mana? Masa orang mati juga harus bayar pajak? Gitu. Orang hidup aja tidak perlu bayar pajak semestinya, gitu ya. Apalagi orang mati, gitu. Tapi sekarang hukumnya adalah maslahat dan mudaratnya. Kita bicara masalah dan mudarat. Kalau mudaratnya adalah tadi kuburannya akan dihilangkan atau akan dibongkar atau ada efek yang tidak baik, maka bayar saja, gitu. Apa boleh buat gitu. Tapi secara hukum syari tidak ada bayar pajak. Sama dengan pajak-pajak sekarang, pajak mobil, pajak rumah, tidak ada dalam Islam ini. Tidak pernah ada dalam Islam ini. Tapi kalau mudaratnya, kalau kita tidak bayar malah kita dianggap kriminal, malah efek bahaya, bayar saja. Anggap niatkan sedekah, gitu kan. Tapi sebenarnya tidak boleh. Dalam Islam tidak ada. Bagaimana caranya saya beli tanah dikasih pajak? Loh, ini tanah sudah saya beli. Saya beli baju, beli makanan, semua kena pajak. Apa hubungannya? Pemerintah nggak boleh hidup dari pajak, nggak boleh semestinya. Harusnya hidup dari pendapatan, gitu kan? Bukankah Allah sudah kasih sumber? Ada lautannya, ada pertambangannya, macam-macam ada. Kenapa kok harus ambil pajak dari masyarakat? Semoga Allah kasih hidayah. Pemerintah kita malah bangga dengan 70% APBN-nya ini dari pajak. Apa yang mau dibanggain? Pajak itu sama saja mengambil secara paksa dari orang. Buktinya gini, coba Anda sekarang yang hadir di sini, kalau saya tanya, kalau disuruh pilih bayar pajak atau tidak, mana yang dipilih? Oh, banyak semua yang bawa enggak. Berarti kan itu diambil paksa, itu nggak boleh. Nggak boleh kita ambil paksa harta seorang muslim, gitu kan. Pemerintah hidup dari mana ya? Resiko. Anda mau jadi pemimpin, silakan cari, gitu kan. Harus cari jalan. Saudi bisa hidup kok tanpa pajak, gitu kan. Nggak ada, kita beli mobil Saudi nggak ada pajaknya. Beli baju, masuk restoran, makan, bayar apa yang tertulis di nota, udah. Nggak ada istilah tambahan-tambahannya. Apakah jasad yang sebelumnya sudah diamputasi karena diabetes telah diikuti apa ini? Telah dikubur di belakang rumah 10 hari setelah amputasi meninggal, apakah harus disatukan atau bagaimana? Iya harus, bagian tubuhnya, kakinya itu diambil, ditaruh, dikubur bersama dia gitu. Kecuali kalau memang kakinya sudah dikubur duluan. Misal gini, ada orang diamputasi, kakinya itu akan membusuk dalam 1-2 hari, dikubur duluan. Itu nggak apa-apa, nggak masalah, gitu kan. Tapi kalau misalnya pun tidak, misalnya baru diamputasi hari itu dia meninggal, maka dikubur bersama dengan jasadnya. Apakah diperbolehkan menumpuk jenazah dalam satu liang lahat? Jenazah pertama seorang anak 5 tahun kemudian ayahnya yang meninggal dan dimakamkan di liang yang sama. Sebenarnya ada contoh dari Nabi SAW, tapi itu di medan jihad ya. Di medan jihad para sahabat ridwanullah alaihim dikubur memang bukan ditumpuk ya, tetapi dia bersebelahan, tepat berdekatan. Jadi di dalam Islam kan ada lahat namanya. Lahat itu digali dulu sekitar ukuran manusia berdiri 2 meter lah ke dalam. Terus dibuat lagi lahat itu di dalam untuk masukkan jenazahnya. Nah ini di lahatnya jangan diganggu, tapi di lubang yang digali itu boleh dibuat. Jadi hanya ukuran sekarang itu jenazah kalau ditaruh pun disampingkan ya, kurang lebih panjang diameter tubuhnya itu paling panjang 0,5 meter, itu udah panjang. Kalau ke samping ya, dia tidurnya ke samping. Maka cuman itu sebenarnya, di sebelahnya boleh dimasukkan kuburan lagi, boleh dimasukkan jenazah lagi. Kalau memang tempatnya tidak memadai. Bagaimana jika ada yang masih hidup didatangi oleh keluarganya yang sudah meninggal melalui mimpi? Itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Karena pernah ada sahabat 2 orang yang mereka saling janji mengatakan siapa yang mati duluan di antara kita, salah satunya
minta kepada Allah agar diberikan kesempatan mendatangi temannya untuk menyampaikan informasi. Tapi saya tidak ingat nama dua sahabat ini, cuman kisahnya nyata dalam hadis sahih. Kemudian meninggallah salah satu di antara keduanya. Pada saat meninggal temannya mimpi, didatangi oleh temannya tadi yang satu ini. Lalu ditanya dalam mimpi oleh yang masih hidup, tanya yang sudah meninggal, bagaimana keadaan kamu sekarang? Dia bilang, alhamdulillah Allah sudah terima amal-amal saya dan saya dimaafkan atas kesalahan-kesalahan saya. Kemudian yang masih hidup melihat di leher temannya ini ada lingkaran berwarna hitam di lehernya. Kemudian dia sempat tanya, apa di lehermu itu? Dia bilang, ini utang saya sama orang Yahudi. Ada orang Yahudi di Madinah, 50 dirham yang belum sempat saya kembalikan. Saya minta tolong sama kamu agar ya, uang itu kamu ambil, ada di ruang tamu rumah saya, tertanam di tanah, ada tempat penyimpanan uang. Ambil, ya, berikan kepada dia. Dan pada saat itu sudah mau terbangun dari tidur, yang mati mengatakan, ketahuilah, semua informasi kalian di dunia, ya, itu akan disampaikan kepada kami yang sudah meninggal, disampaikan. Termasuk adanya kucing kami yang meninggal, yang mati, kucing kami mati tadi, disampaikan kepada saya kalau kucing itu mati. Maka terbangunlah sahabat yang hidup ini, lalu kemudian dia ingin pastikan, dia datang ke rumah temannya tadi. Dia pamit dengan istrinya mengatakan, saya mimpi suamimu begini-begini, bisa nggak saya pastikan? Karena ini ada utang dia. Kata istrinya, silakan. Diperiksa, ternyata betul ditemukan tempat itu ada uang kantong isi 50 dirham. Kemudian dibawa kasih orang Yahudi. Sebelum pergi sahabat tadi ini, yang mimpi ini lalu berkata pada istrinya, apakah ada sesuatu yang terjadi hari ini pada kalian? Ya. Maka kata perempuan tersebut, tidak ada kecuali kucing kami yang mati. Berarti sampai kepada mereka. Allahu a'lam. Ini riwayat yang menjelaskan masalah ini bisa saja. Cuman harus hati-hati ya. Karena kata ulama, mimpi-mimpi selain mimpi Nabi Muhammad SAW bisa ditunggangi oleh syaitan. Seperti misalnya orang mimpi, ya, dia melihat dalam mimpinya kalau ada orang mati datang kemudian mengatakan pada dia, sekarang sudah saatnya amalmu diterima dan tidak perlu lagi kamu sholat misalnya. Atau hal-hal yang berbau kemaksiatan kepada Allah, menyuruh dia berbuat kemusyrikan. Nah ini semua tidak benar dari syaitan gitu kan. Tapi kalau kita mimpi melihat seseorang sudah meninggal, mungkin dalam kondisi dia menggunakan ihram, mungkin dia senyum, mungkin dia lagi melakukan satu perbuatan yang baik dalam agama, atau mungkin dia dalam kondisi kelihatan tersiksa, sedih, ya, kemudian kita tidak tahu harus berbuat apa, mungkin itu peringatan dari Allah untuk mendoakan dia. Tapi kalau sudah ada dalam mimpi perintah-perintah untuk melakukan maksiat kepada Allah, apapun itu dari syaitan. Ya. Bagaimana jika ada yang masih hidup didatangi oleh keluarga yang sudah? Apakah di alam barzah ruh bisa saling mengenal satu sama yang lain, mengenal keluarganya? Allahu a'lam. Saya nggak tahu nih, gitu kan? Karena saya belum pernah secara pribadi temukan dalilnya. Tapi yang ada dalam doa pada saat kita sholat jenazah itu adalah Nabi SAW membaca di takbir yang ketiga, kan 4 kali takbir sholat jenazah. Takbir pertama membaca Al-Fatihah tanpa iftitah dan tanpa surah. Takbir kedua membaca salawat kepada Nabi SAW. Takbir ketiga membaca doa untuk si mayit. Dan takbir keempat mendoakan diri sendiri atau langsung salam. Takbir ketiga di antara doa Nabi SAW adalah Allah marzukhu daran khaira min darihi. Ya Allah, karunia dia rumah lebih baik daripada rumahnya di dunia. Kata ulama, supaya menjadi taman dari taman surga. Warzukhu ahlan khaira min ahlihi. Karuniakan dia keluarga lebih baik daripada keluarganya di dunia. Kata para ulama, ini adalah amal solihnya, gitu kan? Warzukhu jaran khaira min jiranihi. Dan karuniakan dia tetangga lebih baik daripada tetangganya. Artinya ada bertetangga-tetangga tuh, mereka tahu. Yang dimaksud dalam hadis ini, kata para ulama dalam doa ini adalah mudah-mudahan dia bersebelahan dengan orang-orang yang beriman, gitu. Makanya dilarang dan diharamkan mengubur orang muslim sama orang non muslim. Apakah doa anak soleh bisa menyelamatkan orang tuanya dari siksa kubur? Saya katakan iya tadi ya. Mana yang lebih utama, seorang anak memberangkatkan haji ayahnya, ayah sudah umroh, sementara si anak belum pernah umroh dan haji, atau si anak berangkat haji duluan? Haji duluan. Ibadah itu kita yang membutuhkannya. Ya. Saya sudah pernah jelaskan ini sebenarnya pertemuan yang lalu kalau masih ingat. Saya bilang, saya ingatkan kembali, jangan pernah menonton, melihat saja teman-teman kita dicatat amal di buku amalnya dan dia akhirnya bisa masuk surga, sementara kita cuma lihat saja.
Masih ingat saya kasih contoh, kalau Anda lagi naik mobil berdua, si A sama si B lagi naik mobil. Pas di lampu merah, si A pemilik mobil, si B orang numpang. Lewatlah ya orang fakir miskin ketuk kaca, minta duit. Pemilik mobil si A buka kacanya, kasih uang 10.000. Yang sering dilakukan oleh si B, kalau bapak ibu di posisi B, apa yang bapak ibu lakukan? Hah? Sering kita tonton, oh kamu udah kasih, sudahlah. Loh, dia dicatat buku amalnya loh, bisa masuk gara-gara itu. Kok kita cuma memuji amalnya orang lain, tuh apa gunanya? Kita harus buat itu. Kita mestinya, ini 10.000, saya juga ikut nih 10.000. Atau pas orang miskin sudah mendekat, ayo kita bantu yuk. Ada amar ma'rufnya, kita juga dapat pahala sedekahnya. Ada orang bangga-bangga dengan amal-amal keluarganya. Ayah saya itu dulu luar biasa, membiayai semua keluarga. Iya, itu ayah Anda. Anda bagaimana? Gimana caranya? Ibu saya itu setiap subuh baca Quran. Ya ibu Anda. Ya. Itu ibu kamu. Kamu bagaimana? Gitu. Selalu begitu. Teman-teman saya itu Masya Allah hafal Quran. Kamu? Gimana? Selalu begitu. Dan dalam ibadah, kaidahnya adalah kita dianjurkan untuk mendahulukan diri kita. Kaidahnya begini. Kata ulama dalam masalah fikih, masalah ibadahnya, setiap muslim wajib mendahulukan dirinya dalam segala ibadah sebelum orang lain. Saya kasih contoh, saya sudah pernah umrah Ustaz tahun lalu. Sekarang saya punya duit bisa umrah. Saya umrah lagi atau saya kasih saudara saya yang belum umrah? Kira-kira apa jawabannya? Hah? Umrohin saudara atau umrah diri sendiri lagi? Umrah sendiri lagi. Karena yang sedang punya duit untuk ibadah siapa? Kita. Dia lagi nggak ada duitnya, memang dia nggak ada kewajiban. Kita yang sedang kena. Kita mau ngalah nih Ustaz, betul mengalah, tapi kan kita lebih penting, lebih perlu. Sekarang ada jaminan nggak umroh tahun lalu kita sudah diterima? Hah? Nggak ada jaminan. Yang benar adalah kita umroh lagi, kalau ada kelebihan duit, baru ajak dia bersama kita. Nah itu benar. Jangan orang lain pergi, kita enggak. Gimana cara? Kita butuh dengan amal itu kan. Termasuk orang tua, apalagi kalau kita belum pernah haji. Harus kita haji dulu. Karena yang dapat kewajiban sekarang yang sedang punya uang. Orang tua kita tidak ada kemampuan, berarti tidak kena wajib. Yang wajib kita sekarang. Kalau kita sudah haji tahun depan, mungkin untuk orang tua ya, karena kita ingin bakti, kita hajikan beliau tahun depan. Mungkin. Jadi karena ada variabel bakti dengan orang tua. Tapi kalau orang lain, jangan. Seberapa jauh kita boleh mengamalkan hadis dhaif? Apakah tidak boleh sama sekali? Karena banyak yang mengamalkan dengan dalih karena isinya bagus. Sebenarnya ulama memberikan kaidah dalam mengamalkan hadis dhaif itu, kalau dia tidak bertolak belakang dengan hadis yang sahih atau hasan, yang lebih kuat. Kemudian yang kedua, dia tidak berbicara tentang masalah akidah, tapi dia bicara tentang fadail amal, tentang amal-amal sunnah, gitu kan. Dan juga lemahnya tidak terlalu lemah, seperti kasus bukan ada pendusta di dalam perawi-perawi hadisnya. Maka ini karena ada kaidah-kaidah ini, gitu kan. Tambah yang keempat, adanya hadis-hadis dhaif yang lain yang menguatkannya, maka masih ada ulama yang membolehkan. Allahu a'lam. Masih ada ulama yang membolehkan. Baik, ini pertanyaan tidak semua saya bisa baca Bapak Ibu sekalian. Saya akan tampung insyaallah. Kita akan bacakan, saya tetap akan bacakan ya pada bahasan kita yang akan datang insyaallah. Tetapi bahasan yang akan datang tidak bisa kita fokus pertanyaan karena terlalu banyak ini. Atau kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu masalah surga dan neraka. Dan bukunya nanti akan saya datangkan insya Allah. Cuma ada yang saya ingin sampaikan Bapak Ibu sekalian. Saya tanggal 27 nanti Februari ini akan umrah. Dan saya tidak balik ke Jakarta itu kecuali tanggal 13 ya, tanggal 11 hari Jumat. Maka kemungkinan berarti Selasa pertama tidak ada taklim yang itu. Selasa nanti itu pekan depan saya tidak bisa ngisi taklimnya. Pekan depan tanggal berapa sih? Selasanya? Tanggal berapa? Tanggal 1 berarti saya tidak ada itu ya. Tapi kalau teman-teman panitia mau siapin ustadz pengganti silakan saja. Cuma mungkin tidak melanjutkan tema saya karena memang ini akan berkontinu. Jadi ada 2 waktu yang akan saya tidak bisa ngisi. Itu waktu nanti pekan pertama di bulan Maret. Kemudian pekan kedua itu tanggal 11 ya, saya baru bisa balik. Berarti tanggal 2 Selasa, berarti 2 pekan.
2 kali Selasa itu. 2 kali Selasa, karena saya baliknya tanggal 11 gitu kan. Kemudian nanti juga pemberangkatan umroh saya yang terakhir itu di akhir Maret, itu juga akan ada 2 pekan. Jadi nanti akan ada 4 kali pertemuan, tidak ada, tetapi dalam jeda waktu yang berjarak ya, karena memang ini sudah terjadwalkan. Tapi insya Allah di bulan April dan seterusnya sampai Ramadan nanti kita akan tetap normal kembali. Mungkin begitu dulu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga majelis kita diberkahi olehnya dan semoga kita diikhlaskan niat kita dalam semua amal. Semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan diterima olehnya dan semua dosa yang pernah kita kerjakan diganti menjadi pahala. Semoga semua yang sedang ada masalah diangkat masalahnya, yang sedang sakit disembuhkan penyakitnya, yang tidak utang dilunasi utangnya. Semua muslimin yang hadir di sini terutama secara khusus dan muslimin umumnya yang punya hajat-hajat yang baik, mudah-mudahan Allah kabulkan semuanya dan semua niat-niat buruk Allah batalkan dan gantikan dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan kita berdoa kepada Allah SWT untuk seluruh muslimin di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, kokohkan telapak kaki mereka, terima para syuhada mereka, dan Allah muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Mari Ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Sebelum saya tutup dengan kafaratul majlis, saya mengucapkan jazakumullah khairan atas sumbangan untuk Siriahnya. Sudah terkumpul dana ya. Ini yang saya lihat kemarin 92 juta, berikut ada 3,5 juta ya di sini. Berarti sudah 95,5 juta. Ini akan saya serahkan sebentar malam insya Allah kepada teman-teman tim yang akan berangkat ke sana untuk mengantar sumbangan langsung. Dan insya Allah kita akan usahakan agar dana-dana ini fokus kepada menghilangkan lapar ya yang sedang menimpa mereka dengan membuat pabrik-pabrik roti yang akan memberikan makanan siapa saja ya yang di sana yang membutuhkannya. Kemudian juga di sini ada sumbangan yang saya terima tadi sekitar 5 juta rupiah, ini untuk dimasukkan kepada program perpustakaan dai. Jadi memang ada dai-dai yang saya data, teman-teman saya yang saya kirimkan buku sekitar 60 judul buku dengan 2,5 juta. Tujuannya untuk mereka pakai sebagai referensi mereka dan juga bisa dipakai taklim. Mudah-mudahan kita berharap bisa menjadi pahala buat kita di situ. Dan juga kepada semua Bapak Ibu yang sudah pernah ikut partisipasi, maka saya mengatakan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan jazakumullah khair. Serta kalau ada yang masih mau ikut silahkan, bisa nanti minta sama Ibu Devita ya, di share program yang sudah saya buatkan, bisa dikirim. Dan kalau mau berminat untuk mentransfer atau mau ikut, memang saya masih kasih rekening pribadi saya di situ, karena memang saya ingin mengontrol langsung program ini. Karena saya berani mengiklankan, maka saya harus berani bertanggung jawab. Maka saya tidak memberikan rekening apapun kecuali rekening saya pribadi. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan ada rekening selain nama saya di program itu, kalau ada orang yang mau menyalahgunakan, berarti itu tidak benar. Makanya saya sengaja menggunakan nama saya supaya pasti memang sumbangan itu datang. Dan bagi teman-teman yang sudah menyumbang, saya akan kirimkan laporan dalam bentuk foto saja dan laporan di WhatsApp insya Allah. Mungkin begitu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.